maksudnya kan iblis sudah diusir dulu nih. Tadi gak mau sujud itu diusir. Nah, kan kau masih bertahan kau di situ. Inilah keotenan kau itu, dasar kau memang oten. Karena kau ini dipengaruhi iblis ini sekarang. Gini bang, ceritanya Islam ini malah nggak nyambung gitu loh. Loh, gimana nggak nyambungnya? Itu tempat kesucian. Kau ini aduh, inilah keibaratnya. Cobalah kau dulu, gimana ceritanya? Coba, biar kau yang cerita dulu, silakan. Kalau di Kristen bang, di Alkitab, Taman Eden itu adanya di dunia bang. Bukan Nah, di dunia. Jadi nggak, kalau di dunia ngapain turun? bukan turun. Adanya di dunia. Bukan turun. Islam kan bilangnya yang turun. Katanya yang Eden di dunia di mana? Di negara mana itu Eden? diusir bang. Ada kau cari di peta sekarang di mana Eden? Diusir dari Taman Eden gitu. Ya di mana? Coba kau cari peta sekarang di mana itu Eden? Cari peta gak tahu bang, itu udah di. Ya makanya jangan kau asal bunyi. Nah, udah mulai keras suaraku kan? Coba kau cari di peta sekarang di mana itu? Sabar bang, sabar. Ya Pelan-pelan ini jelasin. nampak baik nampak inilah oten. Ternyata kayak gini. Gini loh bang jelasinnya. Iblis itu kan makhluk halus gitu loh. Dia punya ilmu itu Enggak, tadi loh bukan bang. itu persoalannya dulu amat. Tahan dulu amat dulu. Biar ku selesaikan aja ini. Ya gitu bang. Silakan. Islam bang. Sekarang kau menuduh Islam macam-macam. Sementara kau lebih gila ceritamu ini. Eden itu di mana di dunia? Coba. Lu kan emang Adam diciptakan untuk di dunia bang. Nggak perlu lah dia diciptakan. Iya, di mana Eden? Cerita Di Islam mana itu sangat, Eden? keduniaan, Pertanyaannya Eden Bang. itu di Doang, Bang. mana? Itu Coba doang, kau Bang. tunjuk di negara manakah Eden? Udah di itu bang, udah disingkirkan sama Tuhan bang. Nggak layak. Udah Bang. disingkir, kepala otak kau disingkirkan. Silakan Bang Juma. Ini ada Bang Juma kan? Nggak layak bang itu bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Guru sekalian. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bang Juma. Makasih Ahi Ahmad, Bang Ahmad. Jadi ada yang menarik ketika ditanya, iblis kan sudah diusir, kenapa masih ada di surga? Pertanyaannya, apakah iblis ini makhluk yang taat setelah dia ingkar untuk sujud ke Adam? Itu dulu. Apakah iblis ini taat Kan bang Yuma sudah ketika dia diusir? Apakah iblis makhluk yang taat? sudah ketika tidak taat. Sudah tidak taat bang. Iya. Kalau Ketika dalam dia Islam kan sudah tidak taat. Jadi ketika dia diusir, apakah dia taat untuk pergi? Emang nggak pergi bang. Ya, iya emang. Dan di Islam itu, iblis itu menyesatkan tidak seperti Paulus menyesatkan. Iblis itu beda karena iblis itu makhluk roh. Maka cara kemudian ia menyesatkan manusia itu adalah membisikkan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi iblis itu membisikkan ke dalam dada manusia. Bahkan di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya iblis ini menyesatkan manusia dengan cara dari belakang, dari depan, dan seterusnya. Itu di dalam Al-Quran diterangkan seperti itu. Masih layak di surga gitu bang Yuma ya. Dia tidak di surga pada saat itu. Katanya itu menggodanya. Dia membisikkan. Menggoda. Dia membisikkan. Iblis itu makhluk roh. Wah, Yang berarti- disebut makhluk roh itu, dia bisa berada pada tempat yang dimensinya itu roh. Makanya dia menyesatkan manusia melalui bisikan. Dia bukan seperti sifat makhluk seperti manusia. Ketika Anda mengatakan dia ada di surga, iblisnya ada di situ berupa fisik. Tidak. Dia membisikkan ke dalam hati daripada Hawa dan Adam. Berarti iblis hebat bang, bisa ke surga. Oh memang, iblis itu hebat. Bayangkan aja dia mampu menyesatkan miliaran manusia. Kalau tidak hebat, bagaimana dia bisa kemudian menganalisa, kemudian mengatur dengan terstruktur dan terencana orang yang digantung di atas tiang dianggap Tuhan oleh miliaran manusia. Kalau dia nggak hebat, nggak mungkin itu bisa terjadi, nggak mungkin. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin kemudian makhluk yang diciptakan berupa dengan kesempurnaan akal bisa mati akalnya kalau iblis itu tidak hebat. Iblis itu makhluk terhebat
dalam menyesatkan tapinya. Itu dulu yang Anda harus pahami. Lah orang di surga aja bisa disesatkan, apalagi di bumi ini. Tempat suci, Bang. Kenapa iblis bisa ke situ, Bang? Loh, tadinya iblis itu di mana? Katanya kan di surga, Bang. Iblis itu bukan hanya di surga. Iblis itu tadinya sujud beribadah menyembah kepada Allah. Dia bagian daripada apa yang dimaksud arash. Kalau Dia itu udah- makhluk malaikat juga tadinya. Makhluk kalau yang udah suci. diusir, kenapa masih di surga gitu loh, Bang? Lah ini kan aneh. Kalau diusir, kenapa dia masih di surga? Seakan-akan iblis itu makhluk yang taat. Kan lucu ente itu. Iblis itu makhluk pembangkang. Apa yang diperintahkan Tuhan itu yang ditolaknya. Ketika dia diusir dari surga, masakan ia langsung, baiklah Tuhan kalau begitu. Bang, katanya tadi taat. Yang gimana sih orang ini? Iblis itu sebelum dia Allah menciptakan Adam, iblis itu makhluk yang taat. Bahkan sampai dia pun sudah ingkar terhadap perintah Tuhan, dia masih taat. Dalam arti kata, dia masih mengakui Allah itu sebagai Tuhannya. Beda dengan pengikut Paulus. Betul-betul dia ingkar terhadap Tuhan yang menciptakan Adam. Itu pengikut Paulus. Ingkar seingkar-ingkarnya. Itu. Kalau iblis tidak. Iblis masih mengakui kemudian bahwa Tuhan itu, Allah itu adalah Tuhannya yang telah menciptakan dia. Ketika dia kemudian disetujui permintaannya untuk menjadi penyesat, beliau iblis ini masih memanggil Tuhan dengan panggilan Rabbi, Tuhanku. Bahkan dia masih memuji Allah dengan mengatakan bahwa Allah itu maha mulia. Fabi izzatika, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku. Iblis masih memuliakan Allah. Tapi kalau pengikut Paulus enggak. Makanya dia kekal di neraka gitu. Nah, ketika Anda mengatakan kenapa dia masih ada di surga? Pertama, dia makhluk yang sudah tidak taat lagi. Dan dia diberi wewenang oleh Allah untuk menyesatkan manusia. Apa kata Allah? Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan usia. Fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil maklum. Sampai hari kiamat. Aku panjangkan usiamu sesuai dengan permintaanmu, tapi dengan ganjaran neraka sesuai dengan keinginanmu. Iblis mengatakan, oke, tapi izinkan saya menggodai Adam dan istrinya beserta keturunannya. Apa kata Allah? Silakan. Kata iblis, oke, terima kasih katanya. Fabi izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Nah, diizinkan. Adam di mana pada saat itu? Di surga. Berarti diizinkan dia untuk menggoda dimanapun Adam itu berada. Mau di surga, mau di neraka, dia diizinkan intinya. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika turun ke bumi ada hal yang menarik. Nah, ini kalau di Al-Quran kan sudah jelas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Tapi Kristen ini justru bukan hanya mengikuti langkah syaitan. Bahkan Kristen ini sendiri yang mengambil alih tugas setan. Mari kita buktikan. Kita buktikan ya. Nanti biar Yesus yang mencuci otak saudara untuk memahami itu. Kita lihat bagaimana di dalam kitab Matius 12 ketika angkatan jahat ini minta kepada Yesus. Kan Nabi Isa di Al-Quran ditanyai. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia ini untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Kata Nabi Isa, kala subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Tidak mungkin aku mengatakan yang bukan hakku. Artinya di Islam, Nabi Isa itu punya pembangkang yang menyembah dirinya. Itu di Islam. Yang menggantikan Allah dengan menyembah dirinya. Itu di Islam. Berarti ada iblis di situ. Nah sekarang bagaimana di Kristen? Ternyata betul. Sama. Nabi Isa, Nabi Yesus pun disembah. Mari kita lihat ya. Di dalam Matius 12 nomor 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Guru, Kurias, kami ingin melihat satu tanda daripadamu. Tetapi jawab Yesus, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Nah, apa kata Yesus di situ?
Angkatan jahat mengimani 3 hari 3 malam di perut bumi. Berarti yang mengimani kebangkitan pada hari ketiga adalah angkatan jahat. Itu dulu. Nah, ketika Yesus menerangkan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun roh jahat ini kembali mengembara di tempat-tempat tandus, mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Jadi ada seorang yang tadinya mengaku Nabi Saulus, membunuh murid-murid Yesus, menganiaya murid-murid Yesus. Pada saat dia menganiaya, pada saat dia membunuh, tentu yang ada pada diri Saulus ini itu adalah iblis. Itu dulu. Paulus ketika membunuh murid-murid Yesus, menganiaya murid Yesus, sudah pasti roh jahatlah yang merasuki Paulus. Itu nggak bisa Anda ingkari. Yesus mengatakan itu, Islam membaca itu, Anda harus mengaminkan. Karena itu ada dalam kitab saudara. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ketika Saulus ini bertaubat, maka roh jahatnya itu keluar. Saulus membunuh murid Yesus, roh jahatnya ada di dalam. Ketika bertobat, roh jahatnya keluar. Sehingga roh jahat ini kemudian pergi ke padang gurun, ke padang-padang tandus. Nah, lalu iblis ini berkata, roh jahat ini berkata, kata Yesus, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maksudnya roh jahat yang tadinya keluar dari tubuh Paulus, itu mau kembali masuk ke dalam tubuh Paulus. Maka pergilah si iblis ini, si roh jahat ini mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan teratur rapi. Paulus bertobat. Masuk kembali roh jahatnya. Roh jahatnya begitu masuk, kita lihat pada saat dia menuju ke Damsik. Di padang yang tandus, iblis itu mendapati dia. Apa katanya? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini suara siapa ini? Ini suara roh jahat. Ini bukan suara Yesus. Nanti saya buktikan itu bukan suara Yesus. Maka pergilah ia, si roh jahat ini, mendapati rumah kosong itu, orang yang tadi bertobat ini, bersih. Lalu ia, si iblis ini, pergi mengajak 7 roh lain. Ingat Wahyu 5 nomor 7 yang tampil di layar kita ini dari sebutir debu. Wahyu 5 nomor 6. Itulah ketujuh roh Theos, roh dewa yang diturunkan ke atas muka bumi. Lalu roh jahatnya menyatakan begini, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk kembali berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Subhanallah. Jadi tadi bertobat, membunuh murid Yesus. Begitu dia bertobat, dia ke padang pasir, ke Damsik, di Kisah Para Rasul 9. Lalu roh jahat tadi itu masuk kembali, menemui badannya yang begitu bersih, sudah bertobat. Lalu setelah itu kemudian si roh jahat memanggil 7 roh masuk kembali ke dalam tubuhnya. Kata Yesus. Lalu keluarlah ia mengajak roh jahat lainnya, 7 roh jahat lainnya, dan mereka masuk ke dalam diri manusia tadi. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Siapa angkatan jahat dan siapa dengan seangkatan Yesus? Subhanallah. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Angkatan jahat mengatakan bahwa akan ada kebangkitan pada hari ketiga. Tanda Yunus itu adalah sebagai simbol kemudian daripada angkatan jahat. Siapa yang mengimani angkatan jahat ini, mengimani ajaran angkatan jahat dan angkatan tidak setia? Hanya satu, Kristen Katolik dan turunannya. Tapi itu terjadi apa enggak, Bang? Terjadi. Apa buktinya? Berarti ada kematian kan di situ, Bang? Kematian yang apa? Maksudnya akan terjadi di perut. Tidak ada tidak ada kematian. Yunus, Yunus dengar. Yunus akan di perut bumi 3 hari 3 Yesus, malam, Bang Juma. Oke, baik.
Saya tanya, Yunus di perut ikan hidup atau mati? Hidup bang. Hidup. Berarti anak manusia di perut bumi hidup atau mati? Jelas masih hidup bang. Ya, masih hidup. Berarti tidak ada kebangkitan dari kematian. Selesai kita kan? Tinggalkan itu. Hei, Roh itu, roh dia yang ada di dalam Yesus itu sekarang, sekarang pernah mati. jas- Rohnya itu nggak pernah mati bang. sekarang jasadnya Yunus mati atau hidup? Makanya itu Kok makanya? Kok makanya? Jadi Saya tanya lagi, saya tanya lagi. Jasadnya Yunus di dalam perut ikan itu hidup atau mati? Jasad loh. Yunus tidak mengalami kematian. Berarti jasadnya Yesus tidak mengalami kematian. Mati bang, di situ mati. Yesus sendiri mengatakan angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia Makanya ini disebut sabar, disebut, sabar. Bang. Menuntut Anak manusia menuntut di dalam satu perut tanda. bumi, 3 hari 3 malam. Menuntut satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus. Yesus menerangkan sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian Gini bang, apa Yesus di situ berbohong? tidak berbohong sama sekali. Makanya Yunus yang dijadikan sebagai Itu simbol. Tanda itu tidak terjadi. Tanda itu terjadi. Kalau terjadi berarti benar. Apanya yang benar? Malam di perut bumi gitu Ah, loh. di perut. Jadi di perut. tidak langsung diangkat blas seperti Oke, Mr. Bean. Nah, oke, gitu loh, Bang. oke. Saya katakan kepada saudara, ini tanda untuk angkatan jahat, tanda, simbol, keadaan. Nah, itu kan gini Bang, angkatan jahat ini, orang-orang Farisi ini, ahli Iya, kitab, iya. mereka menuntut suatu tanda itu Oke. atau mukjizat. Gimana Oke. kamu memberikan mukjizat kebenaran kalau kamu emang dari Iya. Tuhan, kan seperti itu Bang. Oke. Nah, makanya dibuktikan dengan dia 3 hari 3 malam itu di perut bumi seperti tanda Iya. Yunus, gitu Oke. loh Bang. Iya. Sekarang bukan kita nggak usah lari kemana bangkit atau tidak bangkit. Yang kita bahas ini angkatan jahat, iblis. Bukan masalah bangkit tidak bangkit, itu episode yang baru yang nanti yang akan kita bahas. Kalau Anda Jangan, punya Bang. waktu. Emang seperti itu Bang. Itu emang harus terjadi Bang. Berarti Bang Juma kan emang percaya Yesus Memang terjadi untuk angkatan jahat, Cak Ayu. Kan udah aku bilang. Gini Bang, itu pembuktian gitu loh Bang. Sekarang kalau itu yang Anda ingin ingin bahas, sekarang saya tanya. Ke-11 murid Yesus, apakah percaya kebangkitan di hari ketiga? Jawab itu dulu. para murid itu kaget Bang. Saya tidak tanya kaget atau tidak kaget. Yang saya tanya, percaya nggak ada kebangkitan di hari ketiga? Itu dulu. Pas awal-awal kebangkitannya, Pas mereka itu awal-awal. Saya sempat tanya, tidak saya percaya. tanya kepada Sempat ente tidak percaya. untuk yang ketiga kalinya. Iya, Bang. Tengoklah Iya. ente itu. Kira-kira roh apa yang ada pada diri Anda? Kok bertahan pada ketidakpastian? Sekarang saya tanya. percaya Bang, sempat tidak percaya. Tidak Para murid percaya. tidak Tepuk percaya. tangan untuk itu. Berarti sempat. bukan sempat. Memang mereka tidak pernah percaya tentang kebangkitan karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Ajaran Ada Yunus kebangkitan. itu seperti apa Bang? Dengarkan Ada Yunus dulu, menurut dengarkan Bang Juma dulu, seperti dengarkan apa? dulu, Ada Yunus dengarkan dulu, dengarkan dulu saya. Dengarkan dulu. Saya diberikan kepercayaan untuk melanjutkan materi ini. Dengarkan ya. Pada masa Yesus ada 2 angkatan, bahkan 3 angkatan. Yang pertama angkatan setia. Yang kedua angkatan jahat. Yang ketiga angkatan tidak setia. Angkatan setia tidak percaya ada kebangkitan. Camkan itu baik-baik. Jangan kamu sapu ratakan. Angkatan jahat percaya adanya kebangkitan. Angkatan tidak setia percaya akan kebangkitan. Murid Yesus Malah yang tidak percaya kebangkitan itu angkatan yang jahat Bang, gitu loh Bang. la haula wala quwata illa Bang Juma ini billah. salah menanggapi kitab suci ini Bang Juma ini. Gimana susah saya menghadapi orang Kristen yang tidak menggunakan akal memang. Yesus sudah jelas-jelas mengatakan Angkatan jahat menuntut suatu bukti tanda. Ya, Dan akan diberikan tanda apa? Tanda Diberikan Yunus. tanda apa?
3 hari, Diberikan 3 tanda apa? malam di perut Diberikan ikan. tanda Anak apa? manusia. Oke, Di perut anak bumi, manusia 3 hari, 3 malam. diberikan tanda 3 Apa? hari 3 malam. Itu Di- tanda untuk Di 3 angkatan hari 3 malam jahat. di mana, Bang? Di mana? Di dalam goa. Ya, terus Berarti bukan di perut Kok bumi kan? enggak langsung diangkat seperti di Anissa. Sabar. Ini untuk angkatan jahat kamu hantamkan ke angkatan baik. Lucu ente itu. Anda menggabung-gabungkan tanda. Sedangkan Alamak. bagi yang percaya enggak? Itu Alamak. terjadi enggak? Saya ini angkatan baik. Saya tidak percaya enggak, kebangkitan. Loh, orang ini sedeng. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Anda hantamkan ke angkatan baik. Sama seperti, apakah Anda sebagai angkatan baik percaya itu? Ya tidak percayalah, Cak Ayu. Yang percaya itu cuma angkatan jahat. Parah kali manusia ini. Parah ente itu. Anda menghantamkan tanda untuk Anda kepada orang yang tidak percaya. Kami, murid-murid Yesus, Yang diberi tanda Nguru. Tanda itu, sekali lagi saya katakan, tanda untuk angkatan jahat, Cak Ayu, bangkit anak manusia pada hari ketiga. Itu angkatan jahat, punya tanda. La haula wala quwata illa billah. Tanda untuk angkatan yang benar tidak diberikan tanda itu. Makanya murid-muridnya tidak percaya. Makanya umat Islam tidak percaya. Karena kami bukan angkatan jahat. Sederhana loh itu. Otakmu aja yang gak berfungsi. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Loh. buktikan untuk apa? Itu tanda untuk angkatan jahat, Cak Ayu. Membuktikan Alamak. Alamak. Itu hukuman untuk angkatan jahat. Belum juga masuk neraka sudah dihukum. Marah ini orang. Angkatan jahat lu pikir angkatan baik? Itu hukuman. Tanda Yunus itu hukuman untuk ente. Karena kamu percaya kepada penyesat, maka kamu diberi hukuman percaya kepada kebangkitan. Mari kita lihat di dalam Lukas 24. Ente ini oteng tapi nggak pernah belajar Bible. Lukas 24 Anda lihat murid-murid Yesus di nomor 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan yang datang dari kuburan itu adalah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan yang lainnya. Lalu mereka memberitahukan kepada murid-murid. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Mengapa tidak percaya? Karena itu bukan tanda untuk orang percaya. Itu tanda untuk orang yang tidak percaya. Untuk angkatan jahat. La haula wala quwata illa billah. Angkatan jahat ini. Itu supaya kan mereka biar percaya gitu. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Apa buktinya? Kita lihat di dalam nomor 12-nya. Meskipun Petrus tidak percaya, meskipun Petrus menganggap itu adalah omong kosong, tetapi Petrus cepat-cepat ke kubur itu. Lalu Petrus menjenguk ke dalam goa itu. Dia melihat hanya kain kapan saja. Lalu Petrus pergi dan Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya sedang terjadi? Ayo. Kenapa Petrus masih bertanya? Bang, di situ ada kebangkitan, Bang. Petrus tidak tahu itu karena kebangkitan itu tanda hanya untuk angkatan jahat. Ayu. Terjadi, Bang, dan itu terjadi untuk angkatan jahat, Popo. Supaya angkatan jahat itu percaya gitu. Angkatan jahat itu percaya akan itu sehingga mereka menyembah mayat yang bangkit dari hari ketiga. Tapi angkatan yang benar tidak percaya ada mayat bangkit.
La haula wala quwata illa billah. Cuplis, cuplis. Jadi ada dua kelompok. Kelompok yang pertama tidak percaya akan bangkitnya mayat menjadi Tuhan. Kelompok yang kedua, angkatan jahat, percaya ada mayat jadi Tuhan. Itulah Anda. La haula wala quwata illa billah. Di situ Petrus menyatakan dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Nah, ini bukti bahwa Yesus kepada mereka angkatan baik tidak pernah mengajarkan dirinya akan menjadi mayat dan bangkit pada hari ketiga. Mau bukti? Baca terus sampai Lukas ke-37. Di Lukas 24. Yesus muncul tiba-tiba di tengah-tengah mereka. Apa kata Yesus? Assalamualaikum. Islam untuk kalian semua. Damai sejahtera bagi kalian semua. Murid-murid, nah ini murid-murid, bukan angkatan jahat. Murid-murid tiba-tiba terkejut dan takut sebab mengira melihat hantu. Tuh, itu angkatan baik tuh. Itu angkatan benar. Tapi kalau angkatan jahat, begitu melihat Yesus keluar dari kubur, hore, Tuhan kita bangkit dari mayat. Itu angkatan jahat. Makanya mereka menyembah mantan mayat. Angkatan jahat tuh. Ajaran yang disebutkan Yesus dalam Matius 12 barusan. Maka roh jahat itu keluar kepada saat dia bertobat setelah membunuh. Pada saat dia keluar, dia ke padang pasir, dia ke padang gurun, kembali menemukan Paulus di Damsyik. Masuk lagi dia ke dalam, ke Paulus, mengajak 7 roh yang bertanduk 7 bermata 7 itu masuk ke dalam tubuh Paulus. Apa yang terjadi setelah itu? Paulus lebih ganas lagi. Apa ganasnya? Mengajak orang-orang menyembah kepada mantan mayat. Lebih jahat lagi sebelum dia membunuh. Setelah dia membunuh, bukannya dia bertobat, malah semakin asli kejahatannya, semakin menjadi-jadi kejahatannya. Merasuki Paulus bukan cuma 1 roh jahat, tapi 8, karena ditambah roh 7 yang bertanduk 7 bermata 7 itu. Masuklah dia, muncullah Kristen-Kristen ini sebagai pengikutnya. Coba Anda baca dalam Kisah Pewarta 16 nomor 16 sampai nomor 18. Iblis yang memproklamirkan, "Wahai manusia, inilah Paulus, utusan Tuhan yang maha tinggi. Dia yang akan mengantar kalian kepada keselamatan." Siapa yang mengajarkan itu? Setan. Setan mempromosikan kemudian kepada manusia untuk manusia percaya kepada kerasulan Paulus. Baca Kisah Para Rasul 16 itu. Ayo. Nah, jadi kembali kepada tema. Murid-muridnya mengira ini hantu. Murid-murid ketakutan. Kenapa? Karena mereka bukan angkatan jahat. Tidak pernah diajarkan aku akan bangkit pada hari ketiga. Itu angkatan jahat, punya simbol, punya tanda. Kalau mereka tidak, sampai-sampai Yesus mengatakan apa? Aku Yesus, ini tanganku, ini kakiku. Rambalah aku kalau ente tidak percaya. Itu bukti dari kebangkitannya, Bang. Iya tahu, memang itu bukti kebangkitan. Berarti di sini ada 2 angkatan, angkatan jahat dan angkatan baik sedang perang. Ente dengan saya sedang perang. Ente percaya sebab ente angkatan jahat. Saya tidak percaya karena saya angkatan benar. Tidak percaya tanda itu, Bang. Sekarang mari kita masuk ke endingnya. Yesus minta pembuktian. Wahai murid-muridku, ada apa dengan kamu? Adakah di antaramu memiliki makanan? Yesus diberi ikan goreng. Pertanyaan saya, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya bukan hantu, atau dirinya adalah Tuhan yang bangkit dari kematian? Jawab. Dirinya bukan hantu. Dirinya bukan hantu. Kenapa Anda meninggalkan tanda Yunus? Katanya tanda Yunus bangkit pada hari ketiga menjadi Tuhan. Karena Yohanes mengira dia itu hantu, Bang. Yohanes 14 nomor 9. Saya tanya sama Anda, untuk itulah Yesus bangkit dari kematian agar dia menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Sekarang saya tanya sama ente, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya bukan hantu, atau membuktikan dirinya adalah Tuhan yang bangkit dari kematian? Jawab. Membuktikan bahwa dia bangkit dari kematian, Bang. Kebangkitan ini kebangkitan tubuh, Bang. Jadi bisa makan. Jadi nanti bisa dibuktikan kalau dia itu bangkit
kalau dia makan. Gitu. Padahal Iya bang. Jadi kan dia bukan hantu bang, bukan cuma roh doang bang. Jadi bangkit seutuhnya bang. Oh begitu. Jadi Yesus makan ikan goreng itu untuk membuktikan dirinya bukan lagi mayat gitu. Yes, benar. Jadi kalau dia hanya ngomong, dia hanya berjalan, menunjukkan tangannya dan kakinya, padahal dia mengatakan, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, ini aku bertulang, aku berdaging. Sebab hantu tidak bertulang dan tidak berdaging, sebab hantu. Itu benar bang, itu benar bang. Berarti Yesus sedang membuktikan dirinya bukan hantu. Dia tidak sedang membuktikan dirinya adalah Tuhan, betul? Iya bang, dalam konteks Masya Allah. dalam konteksnya seperti itu bang. Nah, lalu setelah dia bangkit untuk membuktikan dirinya Tuhan itu yang mana? Jawab. Jawab. Untuk membuktikan dirinya Tuhan itu yang mana? Jawab. Kalau saya kan udah jelas. Untuk membuktikan dia bukan hantu alias adalah manusia utuh 100%, dia makan ikan goreng. Itu saya sudah buktikan. Ternyata Dia Anda kembali gugur. dia Ternyata kembali Anda ke gugur. tahtanya, Bang. Dia Kebangkitan kembali hari ke tahtanya di surga, kebangkitan Bang. hari ketiga itu membuktikan bahwa adalah Tuhan bagi Anda. Sekarang tolong tunjukkan pembuktian Yesus bahwa akulah Tuhan, dibuktikan dengan kebangkitan. Setelah kebangkitan apa yang dia lakukan? Setelah kebangkitan, dia akan kembali ke tahtanya di surga, Bang. Yeay. Dia Kalau itu bukan mengenai dari dunia ini, kalau mengenai terangkat ke langit itu tanda untuk kami, Cak Ayu. Makanya Kamu orang tandamu Islam itu harus tanda percaya, bagi Bang. kalian angkatan jahat adalah bangkit hari ketiga. Kenapa Anda borong semua? Dasar iblis. Itu memang tercatat bang. Emang Yang seperti saya itu, maksud Bang. ini tentang pembuktian Yesusnya makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya itu bukan hantu. Sekarang Anda buktikan kebangkitan yang seperti apa yang Anda bisa buktikan bahwa dia bangkit menjadi Tuhan. Ayo. Ya, sebelum bangkit pun dia itu udah Tuhan bang. Yeay, dasar setan. Siapa yang ngajarin ente dia itu Tuhan, sedangkan ending tanda Yunus yang diberikan kepada angkatan jahat, dia makan ikan goreng untuk membuktikan dia tidak bangkit dari kematian. Sebab kalau dia bangkit dari kematian, berarti dia hantu. Dari kematian itu bangkit secara utuh bang, secara manusianya utuh. Berarti bangkit dia lagi, tidak bangkit dari kematian. Dia bangkit dari pingsan. Parah kali. Tanda Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Kemudian dia keluar dari perut ikan. Tidak pernah mengalami kematian. Anak manusia masuk ke dalam goa. Goa yang luas. Goa milik Yusuf Arimatea itu bukan kuburan, itu goa, diletakkan di dalam goa. Makanya ditutup pintunya menggunakan pintu batu. Masuk dia, 10 orang pun masuk ke dalam bisa, karena itu goa, bukan ditimbun tanah. Dia punya mayat jenazah itu dimasukkan ke dalam goa, lalu ditutup. Berarti dia tidak mati. Dia hanya pingsan. Kenapa dia pingsan? Baca Yohanes 19:30. Dia diminumkan minuman anggur yang bisa membuat orang pingsan, lupa ingatan. Parah kali lah orang ini. Jadi anak manusia keluar dari keluar dari goa, itu bukan bangkit dari kematian, bangkit dari pingsan. Makanya dia masih berdaging, makanya dia makan ikan goreng. Yesus terangkan sebab hantu tidak makan ikan, hantu tidak berdaging, tidak bertulang. Berarti demikian, kalau dia bukan hantu, berarti dia manusia. Berarti yang bangkit dari kubur ini, yang bangkit dari goa ini, itu manusia, bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak berdaging, Tuhan tidak bertulang, dan Tuhan Sekarang tidak Bang makan Bima ikan percaya goreng. nggak? Bang Bima percaya nggak tanda Yunus? Percaya banget. Berarti di Anissa 157 nggak sesuai bang ya? Kamu jangan mengaduknya menjadi satu, Cak Ayu. Tanda Yunus itu simbol untuk angkatan jahat.
Al-Quran surah An-Nisa, sabar. Al-Quran surah An-Nisa tanda untuk orang yang beriman. Beda. Angkatan jahat punya Tanda tanda. Yunus itu tidak terjadi, Bang, ya. Tanda Yesus Yunus berubah, ya. itu terjadi buat angkatan jahat, Cahayu. Ada standar ganda ini, Bang Juma. Haula wala. Standar ganda ini, Bang Saya Juma. percaya cerita itu ada, tapi saya percaya bukan saya libatkan diri saya sebagai angkatan jahat. Saya percaya itu tanda untuk angkatan jahat. Beda dengan Ya, ente. Bang Juma Ente standar ganda. bagian Bang Juma daripada standar tanda ganda, ya. jahat Oke. itu. Bang Juma standar ganda, oke? Terserah ente karena keterbatasan akal ente. Saya nggak peduli tentang itu. Yang pasti saya percaya bahwa angkatan jahat itu ada, angkatan tidak setia itu ada. Siapa mereka? Karisteng. Itu saya percaya angkatan jahat itu ada. Siapa? Itulah mereka yang menusuk gereja, menyembah anak orang, yang mengaku kebangkitan adalah penebusan dosa. Itulah mereka angkatan jahat itu dan angkatan tidak setia itu. Ini yang diterangkan oleh Yesus dalam Matius 12, Cak Ayu. Orang itu bertobat, roh jahat keluar. Begitu kemudian dia jalan ke padang gurun, bertemu dengan setan. Akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti Yesus itu, yang mengaku Yesus itu setan. Apa pembuktiannya? Yesus mengatakan dalam Matius 12 nomor 22, dia mengatakan bahwa tanda-tanda orang kerasukan setan, matanya buta. Paulus ketika bertemu dengan suara yang mengaku Yesus, matanya buta. Berarti yang mengajarkan kalian untuk menyembah kepada Yesus karena kebangkitan adalah angkatan tidak setia. Apa buktinya angkatan tidak setia? Orang yang setia itu mati dalam Taurat, mati dalam setia menjalankan hukum Taurat. Sedangkan Paulus kagak. Ibrani 6 nomor 1, marilah kita meninggalkan hukum Taurat menuju kepada hukum yang baru. Paulus mengajarkan makan babe. Paulus mengajarkan jangan bersunat. Paulus mengajarkan menyembah Yesus, meninggalkan Elohim. Apa itu buktinya? Bukti bahwa dia tidak setia. Yesus mengatakan angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Itu angkatan untuk jahat dan angkatan tidak setia. Dalam Islam kan nggak percaya, Bang. Apa Anak tuh? manusia di perut bumi 3 hari 3 malam kan nggak percaya itu. Percaya, siapa bilang? Yang menggantikan Nabi Isa itu, Patut dipertanyakan itulah yang ini, menggantikan. Dengar. Yang menggantikan Nabi Isa itulah yang berada di perut bumi. Beda lagi. Makanya kamu jangan bawa-bawa Islam di sini. Kalau kamu ternyata nggak mau dipadukan. Nabi Isa kami itu terangkat ke langit, sedangkan Yesusmu itu di perut bumi 3 hari 3 malam. Dan itu sebagai tanda untuk angkatan jahat. Sederhana bukan? Berarti yang kamu sembah itu adalah pengganti Nabi Isa. Nabi Isa kami terangkat, selamat Nabi kami. Sedangkan yang kau sembah itu pengganti Nabi kami. Itulah tanda untuk angkatan jahat. Yesus tidak mengatakan di situ Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi, dalam perut ikan. Demikian juga Yesus anak Maria. Dia tidak mengatakan itu, tapi dia mengatakan demikian juga anak manusia. Sekarang saya tanya, Yudas anak manusia atau anak ayam? Anak Adam, Bang, anak Adam. Mulai pakai jurus Paulus. Saya ulang lagi. Cuma keturunan manusia itu. Yudas anak Itu manusia. keturunan Adam, bukan Yudas disebut anak manusia atau anak ayam? anak manusia itu. Anak manusia. Condong kepada Yesus mengatakan Mesias, yang Bang. berada di dalam perut bumi anak manusia atau anak ayam?
Anak, bumi anak manusia. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Menurut Anda, Yesus ini anak manusia atau anak Tuhan? anak manusia, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti saudara-saudara muslim, orang Kristen ini bernama Evangelion mengakui Yesus itu anak manusia. Berarti mereka selama ini 2000 tahun menyembah anak manusia. Jedar dar dor dor dar 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 dar. Angkatan jahat menyembah anak manusia, itu udah pasti. Itu udah pasti tuh. Anda mau mengatakan anak Tuhan, tidak mungkin. Pasti Anda akan mengatakan anak manusia. Kenapa? Karena tanda Yunus yang berada dalam perut bumi itu anak manusia. Kalau Anda mengakui itu, berarti selama ini 2000 tahun Anda menyembah anak manusia. Hanya angkatan jahatlah, hanya setanlah yang mengajarkan manusia menyembah kepada manusia. Orang waras, orang sehat, orang ingin, tidak mau dia menyembah anak manusia, nggak mau, nggak mau. Yang mengajarkan menyembah anak manusia itu hanyalah setan. Makanya Yesus mengatakan apa di Matius 12 yang saya bacakan tadi. Yesus mengatakan bahwasanya iblis ini keluar dari tubuh manusia tersebut, lalu mengajak ketujuh roh lainnya masuk ke dalam tubuhnya. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih jahat daripada keadaannya yang pertama. Demikian juga akan berlaku, akan terjadi atas angkatan jahat ini. Selamat. Selamat menikmati hasil daripada angkatan jahat yang Anda aminkan. Angkatan baik sudah pada meninggal semua, murid ke-11 murid Yesus tanpa meninggalkan keturunan yang menyembah kepada Yesus. Angkatan jahat menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang Roma Yunani menjadi pengikutnya, dan setelah menjadi pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Baca Matius 23 nomor 15. Terima kasih. Silakan Anda pikirkan, renungkan. Kalau Allah menghendaki Anda bisa disehatkan, tapi kalau iblis tidak menginginkan itu terjadi terhadap diri Anda, maka iblis akan berjuang mati-matian sampai Anda masuk ke alam kubur. Iblis akan memenangkan pertarungan untuk membawa Anda ke neraka dan saya kalah. Demikian. Silakan teman-teman dilanjut. Upaya kita untuk merebut saudara kita Evangelion dari rangkulan iblis sudah selesai. Kalau dia membantu iblis untuk membawa mereka ke neraka, silakan. Upaya kita, usaha kita sudah maksimal. Demikian dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Daeng. Agak tukar riba. Baji jeleng. Alhamdulillah. Tumben ini ada pagi-pagi muncul ini ya. Tadi malam ketiduran kan, koron capek kak membunuh sapi. Kemarin 4 sapi ku salib. Matrase. Alhamdulillah. Hujan kan di situ, Leng? Tidak, Ji. Oh, tidak, Ji. Iya, matahari sedang genit-genitnya hari ini. Alhamdulillah. Ini juga dari tadi pagi nih si Evan ini ngeyel-ngeyelan terus itu sampai Angkatan hostnya jahat. pun ya. Namanya angkatan jahat, harus gitu dong. Iya. Iya. Tapi tadi itu berarti dia berbohong tadi saat dia diskusi dengan dengan Bang Kores. Dia diam-diam, berarti munafik dia itu ya. Tipu-tipu aja dia itu. Angkatan jahat, Bang. Al-Quran mengatakan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ini yang dimaksud oleh kitab mereka. Angkatan jahat akan menyesatkan. Angkatan jahat tidak setia. Dan dia akan mengajak orang lain melakukan hal tersebut. Di dalam Matius 12 yang tadi, orang jahat itu bertaubat. Setelah bertaubat, dia berjalan ke padang gurun. Setelah dia ke padang gurun, dia dimasuki kembali roh jahat tersebut. Setelah merasa aman di situ, roh jahatnya keluar memanggil 7 roh yang lain masuk ke dalam tubuhnya. Berarti ada 8 roh jahat yang bertengger pada diri orang tersebut. Dialah yang mengajarkan mematikan akal manusia, menyampaikan, mensuplai pengajaran setan ke Eropa, ke Barat, sampai ke Indonesia dengan melantik orang yang keluar dari kubur
menjadi Tuhan menggantikan Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Ishak dan Yakub. Demikian. Mau tanya bang. Lain begitu. Bang. Ya, Kenapa Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa bang? Kenapa? karena itu sudah menjadi tradisi dari sejak dulu. Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Bahkan di dalam ajaran saudara kami Yahudi, tai sapi pun bisa menghapus dosa. Kenapa bang? Katanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa menghapus. Hanya Allah yang memberi kehidupan di atas muka bumi ini. Batu Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa? Hanya Allah yang bisa memberi hidup manusia. Kenapa umat Islam mempercayainya gitu loh bang? Sekarang dengarkan saya. Anda bertanya, saya sebagai guru harus menjawabnya dengan baik, tertib dan teratur. Allah yang menghidupkan. Tidak ada unsur hidup di atas muka bumi ini tanpa melalui Allah. Oke? Tetapi kemudian, kalau narasi Anda yang Anda bangun itu, saya ambil kemudian. Oke, mari teman-teman, kita tidak usah makan dan tidak usah minum. Kenapa? Karena yang menghidupkan kita bukan makanan dan minuman. Cukup percaya kepada Allah yang menghidupkan dan mematikan itu. Maka Anda tidak akan mati. Tidak usah makan. Karena makanan tidak menghidupkan, minuman tidak menghidupkan. Ternyata tanpa makan, tanpa minum, manusia mati. Berarti yang mematikan makanan dan minuman gitu. Tidak. Allah kemudian menghidupkan melalui apa yang menjadi titik-titik sinopsis. Sinopsis itu pendek kata, pendek cerita. Kemudian Tuhan menghidupkan dengan unsur-unsur makhluk yang ada pada makhluk itu sendiri. Tuhan mengampuni juga demikian. Tuhan mengampuni juga demikian. Tuhan mengampuni dengan memberikan jalan. Orang yang bersedekah diampuni, orang yang bertobat diampuni, orang yang sholat diampuni, orang yang puasa diampuni, orang yang melakukan perjalanan menuju Hajar Aswad diampuni. Itu maksudnya, bukan objek itu yang mengampuni, tetapi perilaku manusia dengan unsur yang Tuhan berikan secara sinopsis perpanjangan tangan dari dirinya, itulah yang menghapuskan dosa. Contoh. Tapi dipercaya kan bang itu, batu itu bang? Harus dipercaya. Kalau tidak dipercaya ngapain dilakukan? Coba Anda lihat tuh di Keluaran 29 nomor 14. Dengar. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 29 nomor 14, ambillah dagingnya, ambillah kulitnya, ambillah tainya, bakarlah kemudian. Dengan demikian, itu adalah korban penebus dosamu. Oke? Jadi orang-orang Yahudi kalau mau diletakkan Hajar Aswad di situ, maka orang-orang Yahudi berlomba-lomba mengambil kulit dan daging tai sapi, lalu mereka bakar untuk penebus dosa. Nah, umat Islam, lakukanlah perjalanan, berziarahlah ke Hajar Aswad, sentuhlah atau lambaikanlah tanganmu, atau sentuhlah menggunakan alat atau tongkat. Dengan demikian, dosamu akan dihapuskan. Nah, kenapa bisa dihapuskan? Nah, kenapa bisa tai sapi menghapus dosa? Jawab. Enggak. Itu, Bang. Kalau di Islam, upaya menyentuh Hajar Aswad itulah yang menghapuskan dosa. Nah, sekarang giliran Anda menjawab. Kenapa dikatakan dalam bisa menghapus dosa, Bang ya, dalam Islam, Bang ya? Anda jangan memperbodoh diri ketika membahas Islam. Sekarang giliran saya bertanya, kenapa tai sapi menghapuskan dosa? Jawab. Jawab dong. Boleh dong, saya mendengarkan apa yang terlontar dari otak Anda itu. Ya Bang, gimana Bang? Kenapa tai sapi menebus dosa? Itu dalam perjanjian lama sudah digenapi oleh... Saya tidak peduli mau digenapi, mau diganjili. Yang saya tanya, itu kenapa tai sapi? Itu kitab Taurat sudah digenapi. Saya tidak peduli mau digenapi, mau diinjili, saya tidak peduli. Mau diganjilkan, mau digenapkan, saya tidak peduli. Yang saya tanya, kenapa membakar tai sapi bisa menghapuskan dosa? Jawab.
Itu bukan tai sapinya saja bang, semuanya itu sama daging, sama apa Cucok itu kan semuanya, Bang. tadi saya sudah menyebut Dan itu kulitnya, semuanya kulitnya, sudah dagingnya, tainya. Ada tiga, Ya, trinitas. semuanya. Di situ Semuanya. ada trinitas, daging, kulit, Itu, tai, trinitas. Bang, Trinitas satu tapi tiga, tiga itu tapi satu. semuanya itu gambaran bang, gambaran. Gambaran itu gambaran, giliran ditanya itu gambaran, gambaran, kedatangan gempuaran. Allah. Giliran dia di gempuaran, itu bukan gambaran, itu fakta dalil. Itu bukan gambaran, itu fakta dalil. Bahkan dalam pengajaran Yesus Matius 8 nomor 4, berkorban hewan itu menebus dosa. Jangan Anda penggempuaran apa? Yang saya tanya, trinitas dibakar bisa menghapus dosa. Kenapa bisa tai sapi menghapus dosa? Jantungmu pegang, jawab. Itu hanya gambaran kedatangan. Gambaran lagi. Itu hanya gambaran bang. Kalau saya katakan Hajar Aswad itu cuma gambaran, gimana? Kan Bang Juma nggak bilang gambaran Bang Juma. Loh, ini sekarang saya ikuti kamu. Saya katakan gambaran, gimana? Mana-mana ayatnya seperti itu dalam Nah, sekarang saya mana ayatnya gambaran? Tai sapi itu gambaran. di awal kan dari kitab Di, Kejadian itu di, sudah di awal kitab Kejadian, di awal. Tadi Anda mengatakan itu kitabnya Yahudi, itu perjanjian lama. Kenapa larinya ke situ? Yang saya tanya, kenapa tai sapi menghapuskan dosa? itu yang dulu Bang, sudah digenapi. Itu yang dulu, itu yang sekarang. Itu pandai-pandaian angkatan jahat ya, mengatur ritme cara berkelit. Itu angkatan jahat itu begitu. Yang saya tanya, kalau Anda mengatakan itu, kami umat Islam yang tidak berhaji itu menghapus dosa dengan ibadah, puasa, sholat, zakat. Itu menghapus dosa. Nah sekarang jawaban Anda ketika saya tanya, kenapa menghapus dosa itu harus pakai tai sapi? Apa jawaban Anda? Itu dalam perjanjian lama sudah Itu dalam perjanjian lama. Saya jawab juga, itu bagi orang yang mampu ke sana. Kami yang tidak mampu ke sana cukup melaksanakan infak, sedekah, banyak-banyak, kemudian melakukan kebaikan. Mana dalilnya? Kita lihat di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumal jam'i. Liyaumil jam'i, kata Allah. Dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Pada hari ketika Allah mengumpulkan anak keturunan Adam pada padang mahsyar, itulah hari pengungkapan dosa-dosa. Barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya. Mana Hajar Aswad di sini? Tak ada Hajar Aswad di sini. Allah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan saleh, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Lalu Zalikal fawzul adzim. dosa itu ajaran siapa Bang? Ini bukti tuduhan tadi itu sudah keliru. Kami yang tidak sanggup mengadakan ibadah karena kemampuan fisik dan finansial. Dulu Bang, Sabar dulu. Maka Allah kemudian menyatakan, siapa, Bang? sabar dulu. Cukup beramal soleh, maka dosa kami akan dihapuskan. Berarti kalau saya mau minjam perkataan saudara, Hajar Aswad itu cuma penggambaran toh. Tai sapi itu hanya penggambaran toh. Kalau kami Hajar Aswad penggambaran untuk menggantikan dalam kehidupan secara bukti fakta adalah beribadah, beramal soleh, beriman kepada Allah, dosa diampuni. Kalau ente tai sapi penggambaran, lalu yang sebenarnya apa? Membunuh anak manusia di atas tiang salib. Itu puncaknya Bang, itu puncaknya Bang. Puncaknya tai sapi itu Yesus.
Madora ke anaknya Subaidah. Itu Anda mengatakan bahwasanya tai sapi itu penggambaran, puncaknya adalah tai orang yang digantung di atas pohon. Betul? Ingat, manusia yang digantung di atas pohon dengan lambungnya itu ada tai orang di dalamnya. Berarti penghapusan dosa bagi Kristen tadinya tai sapi, endingnya tai manusia. Begitu lihai iblis kemudian menyesatkan ente, dan kami umat Islam tidak akan kemudian mengalah untuk tidak merebut Anda dari iblis. Kami akan tetap berjuang. Semoga Anda menggunakan akal sehat, bahwa tadinya tai sapi ketika menjadi pengikut ajaran angkatan jahat, ternyata endingnya tai manusia. Kadang Bang Suma itu lucu. Oke teman-teman, silakan Daeng dan semua yang lain yang masih mau memberikan nasihat kepada saudara kita agar keluar dari lingkaran setan. Mudah-mudahan beliau bisa menggunakan hidayah ini dengan baik. Lanjut. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin banyak itu kurban itu kan masih banyak tai-tainya itu. Kok bisa pulang ambil aja itu semuanya? Banyak itu. Oh sudah Bang. Mereka nggak percaya lagi tai sapi, sekarang dia percaya tai manusia. Tadi kan dia katakan. Endingnya katanya Ada korban hewan Bang. nggak ada lagi. Sekarang itu dia korban tai sapi, dia itu dulu penggambaran. Sekarang korbannya tai manusia yang digantung di atas tiang. Gitu Bang. Kita hargai imannya, tidak apa-apa. Termasuk lato-latonya toh. Nah itulah termasuk lato-latonya biji zakar itu, yang batu kan batu. Inilah angkatan jahat menyesatkan hanya orang-orang yang lemah akal yang bisa disesatkan. Kita yang kuat akal nggak mungkin bisa. Orang Kristen itu orang hebat, orang-orang pintar. Tapi ketika berbicara mengenai keyakinan, aliran kepercayaan yang mereka anut, hancur lebur. Itulah mereka. Jungkir balik dia akalnya dia. Dia masih mutar kepala nih. Gimana nih setan? Ayo bantu aku. Wahai roh-roh yang datang kepada Paulus. Masuklah ke dalam tubuhku. Ajarkan aku. Ini aku terperangkap dengan tai sapi dan tai orang. Please. Habis itu buka mic lagi. Begini Bang Suma. Di situ bukan cuman nya, ada kentutnya juga. Lanjut teman-teman. Saya bikin kopi campur tai sapi dulu. Sorry. Astagfirullahaladzim, kok campur teh sapi? Campur masako dulu. Mari kita. Masih di atas kiri kan? Ini semua. Di rumah, ada di rumah. Oh, saya kira masih Ada di kemarin datang ngambil tai sapinya toh, pakai mobil truk. Jadi pulang mas saya. Tidak pulang ke ini di Jakarta aja kurban. Oh, masya Allah. Iya. Iya, nanti insya Allah ya teman-teman yang kurban kemarin akan kita up, karena semalam itu tidak bisa, kemarin itu nggak bisa live langsung, jadi kita videokan, nanti kita akan up manual. Demikian teman-teman sekalian. Bang Juma. Iya kering. Apa Ki? Salam dari Kalimantan Bang Juma. Wes mantap saudara saya Kalimantan. Gimana kabarnya Timika hari ini Bang? Sehat-sehat aja, terang-terang aja tuh musim hujan di sana. Alhamdulillah aman Bang Juma. Semoga Indonesia aman-aman aja. Iya, masya Allah, luar biasa. Di Timika bagian mana Bangku ini tinggal? Di Kaltim Bang Juma. Kalimantan Timur. Oh Kalimantan Timur. Sorry. Allahu Akbar. Sehat selalu Oke. ya Bang Juma ya. Alhamdulillah sehat. Seperti Karena biasa. OTN ini aduh ngeyelnya bikin kalah, ngalah-ngalahin olahraga Bang Juma. Yang kita lawan bukan mereka, yang kita lawan itu adalah makhluk yang ada dalam diri mereka. Itu Bang. Ya, Jadi ya, harus bersabar kita. Betul Bang Juma. Yes. Lanjut. Oke, dilanjut teman-teman. Saya ini dulu. Ada pasien saya anusnya minta disetrika, mau dimuluskan katanya. Sabar ya. Lanjut ya dulu. Ya, 10 menit, 15 menit. Nanti kita gabung lagi. Lanjut. Bagaimana Evangelion? Pingsan apa cuman? Perlu ambulan?
Saya ucapkan terima kasih Bang Rendra dan juga Dizi dan sahabat-sahabat yang ada di YouTube dan ada yang di TikTok juga. Terima kasih banyak ya. Tolong kalau ada yang menemukan tai sapi di jalan agar jangan dibuang percuma, tawarkan ke teman-teman yang lain. Lanjut. Makasih. Oke, Bang Juma. Aduh. Evangelion. Ya, gimana? Kalau ada oten-oten yang mau naik, aku diturunkan aja nggak apa-apa. Itu Evangelion di Biar atas nggak tuh. sama Evangelion terus ini, aduh. Dia disapa dulu Evangelion. Masih sehat apa enggak dia? Apa perlu ambulan? Halo, Evangelion. Beneran saya turun ya. Mau kemana? Nggak disapa dulu Evangelionnya. Sudah saya ikuti di 1 bulan itu, begitu aja dia itu. Modus ya. Dia apa? Dia menggunakan jurus ini, jurus ular itu. Diam-diam begitu merayap. Nah, kan? Iya. Halo Evangelion. Oke Bang Rendra, saya turun ya. Ya, Oke, terima kasih. oke Bang Anda. Iya, Baik, iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evangelion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cemana itu Bang Sera, Evangelion? Pamit Udah dulu masuk Bang. nih, Kang? Sarapan dulu Bang. Oh, Sarapan dulu. Iya. Jangan lupa Biar pakai bertenaga tai ya. sapinya. Oh, kabur. Serapan dia katanya. Alasan. Iya, ntar kan di saya kan ada kurban ya. Ntar tai sapinya mau aku kirim ke orang-orang. Salah Bang, salah. Untuk saudara-saudara kita Yahudi, tradisi secara Torah kitab mereka itu menebus dosa, hapus dosa dengan tahi sapi. Kalau teman-teman kita yang tadi nebus dosa dengan tahi orang. Jadi jangan disatukan, itu dipisahkan dong. Lebih parah rupanya Bang Juma ya, tai orang ya. Kan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Matius 23 nomor 15. Masya Allah. Gitu. Jadi tai sapi penggambaran, endingnya kata dia adalah tai manusia kan gitu. Udah mau makan ini dulu, mau makan buras, enek nanti. Hey! Bang Juma, tai orangnya itu cemana Bang Juma, kan ada yang itu, ada yang gede, ada yang Ya. Tergantung, mungkin ikan gorengnya masih utuh kali ya. Ampun DJ. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Akhina Abu kehormatan. Ibrahim, Masya Allah. Kehormatan buat saya pertama kali baru tumben ngomong ini. Ya, Dengan antum, mudah-mudahan antum tetap sehat ya, makan sehat. amin. Iya, amin. Jangan Oke, ributkan cukup. tentang tai Bang ya. Kita damai Nggak, ya. ya saya nyimak aja, saya nggak tega itu makannya. iya. Rupanya lebih parah si Oten ini, tai manusia rupanya. Yesus kan mengatakan demikian. Iya. Coba baca di Matius 23:15. Bukan saya mengguru ya, pelan-pelan ya. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, engkau orang Farisi, engkau orang munafik, sebab engkau menjelajahi daratan,
menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik yang menjelajahi daratan meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan? Siapa? Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah sekte dari Kristen. Siapa pengikut Paulus? Paulus jadikan sebagai orang neraka. Siapa pengikut Paulus? Orang neraka tadi, tanda-tandanya lebih jahat 2 kali lipat dari Paulus itu sendiri. Sederhana bukan? Agama mana di atas muka bumi ini yang dihasilkan dari ahli Taurat? Di luar daripada Yahudi. Pantas tadi responnya yang saya dengar itu dikatakan itu kan perjanjian lama. Sepertinya direndahkan benar perjanjian lama ya. Sebab muncul perjanjian baru, yaitu orang dengan taiknya digantung di atas pohon. Gitu rupanya. Oh iya gitu bang. Jadi enggak enak ini, banyak yang mau makan rendang tapi bahas-bahas kayak gini, ampun dah. Gak apa-apa Bang Juma, biar mereka tahu apa yang dia sembah. Iya. Oke, saya nyimak ya. Silakan mainkan teman-teman. Ajak naik kembali kalau masih ada pasien di bawah. Siap. Mainkan dulu. Pamit dulu 15 menit insyaallah. Silakan. Iya. Kalau ada di bawah yang mau naik, Oten, yang Ya, masih bisa diselamatkan. Sangat berbeda dengan Islam itu. Kalau Islam sebagai agama itu mutajasad, mendarah daging, dan juga dalam implikasinya itu bisa digejawantahkan. Adapun memang Kristen itu cuma simbol aja, simbol saya ini Kristen, nih buktinya ada salibnya di leher ataupun apa, tapi tidak pernah teraplikasi di dalam kehidupan yang mana orang bisa lihat inilah sistem Kristen. Nah itu. Flank. Yang baru naik siapa ini? Flank. Ya, silakan, Flank. Selamat pagi Flank. Halo, Flank. Woi. Jangan jadi berhalanya di sini. Udah tanda-tanda ini. Iya, udah. Kenapa ya Oten Ya, dia begitu minta kalau naik naik? loh, dia minta Salah naik. ya? Iya kan? Mm-mm. Ayo, Blank. Masih menuhankan anak orang, Blank? Nah, kan? Jadi berhala kan? Woi. Iya, minta naik. Oh, mungkin Bang Dolar dia ini kali Bang dengan bahasa roh Bang bisanya Bang. Raba. Cobalah dulu. Nggak mau ngomong dia. Woi, Flank. Melarikan diri. Turunin aja Bang. Biasanya mau ngeripot Bang dia, bukan turun. Udah lari. Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Suma, saya dari Lombok nih Bang. Lagi buat kopi. Lagi buat kopi campur masaku Bang. Jangan di sini di musola atau tidak? Aduh.
Ya, biar batur. Anu gini TikTok. Room. Ya, serang. Bang, saya turun bang, kasih kursi Oten nanti. Mana tahu ada Oten naik. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Juma tak monitor lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal abang-abangku semua. Sepertinya hotelnya nggak ini ya. Naikkan Tuan Hadi. Silakan Mbak Rasabila. Yang baru naik. Kamu tadi terpental bang. Gak apa-apa kalau memang ada Oten mau naik, turunkan aja aku, gak apa-apa bang. Makanya kita lagi tengok-tengok di bawah ini. Aman aja, aku nanti biar pantau-pantau dari bawah. Gak apa-apa. Ah, boleh lah. Biar kita ini ya. Kita cari dulu Otennya. Saya share aja ya ke Oten. Saya banyak teman Oten kok. Ya. Oh, boleh. Loh, naik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemah sekali nih Pak Wafid. Iya, aku lari dari tadi nunggu naik, mau kenalan sama Bang Juma, mau minta satu ayat. Lama amat ini abang ngeresponnya. Udah mau tidur. Nggak ada yang kosong. Makasih bang. Bang Tuan, baik hati. Minta satu ayat dari Biblos biar aku kena itu, tulis Bang Juma. Mana hotelnya bang? Hotelnya bang. Nah ini Sankim ini siapa nih? Salam. Nah, ya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Nah gimana Sankin? Apa yang bisa dipermak? Nggak mau nanya aja, tapi not by emotion ya.
Jangan. Bukannya progres itu kalau dari tai sapi ke tai manusia, masa stay di tai sapi? Gimana tuh Pak? Oten kan bertanya gimana ini? Dari Prof Suma tadi kan dari tai sapi jadi tai manusia. Itu progres menurut saya. Tapi kalau stay di tai sapi itu kan tidak ada progres itu. Tai sapi itu buat saudara kita Yahudi, tapi manusia buat saudara kita Oten, Bang. Iya, iya, enggak apa-apa. No problem. Penyembah Paulus. Itu No progres problem itu. pula itu. Bagaimana ini? No problem. Iya, enggak ada masalah kalau tai manusia untuk ini Nasrani. Itu Bang, berarti dia menerima, udah oke-oke dengan keimanannya. Ya. Keyakinan kita nggak bisa paksakan. Kalau begitu nanti saya sendang lah tai saya. Iya. Ya Kok kan jadi topiknya pagi ini bicara tai kan. Tai manusia dijadikan Tuhan. Tai manusia dijadikan Mari kita Tuhan. heran kok bisa ada itu di Bible itu. Katanya kalau sudah Iya. disalib udah ditebus dosa, ya kan? Ya silakan aja. Mari kita heran. Herannya adalah kok stay di tai sapi gitu loh. Kalau jadi tai manusia Ya itu kan inilah progres. akibat, sebab akibat menuhankan yang bukan Tuhan, ya begini jadinya. Enggak Pak, Amburadul Pak semua. Dolar. Kita stay di dulu topiknya tai. Kita bicara tai pagi ini. Ya, kenapa tertulis macam itu di Bibelmu? Lah ya Pak ngono lho kan iya to kan ngono. Cara utuh loro kan golek ngene apa ngene. Bang Abi dimute Bang Abi. Bae sing enake mok. Apanya Abi naik ke atas alamak. Melo Abi ini enggak Pak, kontrol. Tuan Raja Dolar, bisa dicerahin kenapa bisa stay terus di tai sapi gitu loh? Ya memang begitu di Yang Bibelmu itu tertulis siapa kan? Bang? Untuk menghapus dosa, bakarlah roti di atas tai kering. Apa itu maksudnya itu? Iya, tadi kan dari Prof Suma Ya, itu ajaran macam apa mengatakan itu? dari tai Kamu sapi sendiri jadi yang- tai manusia. Kamu sendiri yang mengimani, menurutmu itu untuk Iya, apa nggak ada ditulis masalah, itu? nggak ada masalah. Cuman Nggak pingin ada pencerahan masalah. lebih lanjut lagi. Ya, nggak ada masalah, tentu jadi masalah kan? Stay terus di tai sapi kan begini. Mohon maaf ya, kan kemarin ini kan ada kurban gitu loh. Kurban Kristen itu kan dari itu yang Bibel yang kamu maksud itu kan jadinya endingnya di Kalau manusia, gitu, kurban kita Yesus. kembali ke sini dulu kawan. Nah, ini kembali ke sini. Kenal nggak dengan ini? Ada korelasinya dengan tai yang kita baca? Ya, Yang itu kita makanya. diskusikan. Kenal nggak sama ini? Ini Kenapa? ada korelasinya nggak ini? Yang tai jadi Inilah topik yang kita kau pagi ini. Tuhan kan kamu. Ini yang kamu ini yang kamu panggil Iya, Allah nggak ada Bapa yang di masalah, surga. nggak Ini ada dia. masalah. Cuman pertanyaan Semua begini saya, tidak ada masalah. mengapa Kenapa tai tidak ada sapi masalah? terus? Kenapa tidak bisa jadi tai manusia gitu loh? Ya makanya bukan itu aja lagi, banyak lagi yang lain-lain yang aneh-aneh di situ. Mestinya kamu mempertanyakannya semua aja kepada si pendetamu. Berarti jadi kata Nggak lama kan, kok tai ini manusia kan nggak apa-apa ya. apakah saya mimpi di pagi ini ngebahas tai sapi atau gimana? Makanya saya mau Iya. tanya lebih lanjut. Jadi Mengapa tai begini sapi terus? ya. Ya, Dengar, nalarnya San benerin Ken. dulu Bang nalarnya. Dengar dulu San Ken ya. Jadi Yesus ini ya mau kalian kurbankan untuk menebus dosa kalian. Apakah ini menurutmu mengolok-olok kurban Islam gak nih? Di mana dalilnya kalau kami yang mengorbankan? Ya kan Yesus mau mau disalib Iya, untuk tapi kan menebus tidak ada dosa. dalil itu kami Untuk yang menebus mengorbankan. dosa, untuk menebus Iya. dosa kalian. Mana ada dalilnya kami yang mengorbankan Yesus? Gimana Pak? Ya. Kan menebus dosa kalian bilang itu. Lah iya, mana dalilnya kalau kami Nah, yang dalilnya mengorbankan? menebus dosa. Dalilnya menebus dosa. Ya. Jadi manusia Apa yang salah di yang sana, kalian Pak? yang kalian korbankan kan manusia bukan hewan. Lah, bukan kami yang korbankan, Pak. Gimana sih? Terus siapa? Menurut Bapak siapa? Yang meyakini itu yang mengorbankan kamu kan Bang. mengikuti, kamu kan kalau Bapak pengikutnya ini.
belum terlalu Bukan paham generasi. itu, nggak usah bilang kami yang Kamu ngorbankan. jangan buang badan lagi, jangan buang badan. Komplit sudah sama Iya, kamu memang semua. nggak ada Ini nggak ada dalilnya, seolah-olah Pak. terjadi masa yang lalu ya. Nggak Dalam ada dalilnya perdiskusian kalau ini. kami yang ngorbankan Yesus. Makanya Jadi siapa itu? keselamatan kami itu tapi Bang San, bukan abang kan perbuatan baik yakin kami bahwa loh, Pak. Yesus dikorbankan Keselamatan itu untuk menebus kekristenan dosa itu abang. bukan karena perbuatan baik. Gimana, Jadi Pak? kamu tidak mengaku gitu ya? Nah, justru ini saya mau perdalam ini. Coba diimprove lagi, Pak. Dari tai sapi ke tai manusia tadi, Profesor Suma tadi itu. Oke. Mengapa stay terus di tai sapi gitu loh? Kemarin kan ada Tadi itu korban tai sapi, kemarin tai dulu sapi, Bang Juma terus ini mau katanya ngomong. itu kan di perjanjian lama, di perjanjian baru, jadi tai manusia. Iya, saya katakan itu progres. Artinya ada kemajuan. Paham nggak progres itu? Kemajuan apa kemajuan? Iya, tidak Dia melulu bilang tai sapi kemajuan terus. Masa tai tai jadi sapi Tuhan terus dari ya. tahun ke tahun tai sapi. Kemajuan apa kamu itu? Aduh, oten. Kan guru silakan guru Santai aja Pak ya, santai aja. Coba diimprove lagi tuh Prof Suma. Oke, baik, Kenapa tai baik. sapi terus? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam Al-Quran sudah menjadi penegasan Allah kepada kami umat Islam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru smallaha ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan ketetapan hukum-hukum penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan ternak. Lalu kemudian di dalam Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang Israel. Katakan kepada mereka apabila seseorang di antara mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim, haruslah mempersembahkan dari persembahan itu berupa ternak, yakni lembu, sapi, kambing, dan domba. Sama? Yes. Oke. Antara Yahudi dan Islam sama-sama hewan ternak. Nah, yang jadi permasalahan ketika berbicara mengenai hewan ternak, umat Islam kemudian melakukan penyembelihan, taiknya dibuang. Orang Yahudi melakukan persembahan kurban, taiknya dibakar untuk sebagai penebus dosa. Jadi syariat yang membedakan. Nah, muncul agama ardi, agama buatan manusia yang ngaku-ngaku nyantol di agama kami, agama samawi, menggantikan kemudian korban hewan. Yang namanya korban hewan pasti lambungnya ikut, semuanya dikorbankan kemudian, sehingga ada ending di mana orang Yahudi membakar tai sapi. Nah, ternyata Kristen muncul kemudian menggantung di atas tiang pohon itu ternyata adalah Prof, bisa saya interrupt sebentar sebelum lanjut? Iya, silakan. Itu ketika orang Yahudi itu, apakah tainya tok saja dibakar atau semua itu dibakar habis? Trinitas di sana. Tiga di dalam satu, daging, kulit, dan tai. Tiga dalam satu. Ya, artinya bukan hanya tai ya, semua dibakar sampai hangus ya. Sama seperti Yesus yang digantung bukan cuma tainya saja. Yang digantung semuanya, jasadnya, kepalanya, kakinya, tangannya digantung semua tuh di atas pohon. Sama ya? Sama. Jadi tadi saya berdialog dengan seorang evangelion. Dia mengatakan bahwasanya pembakaran tai sapi sebagai penebus dosa itu hanya gambaran. Endingnya adalah penggantungan Yesus di atas pohon. Nah, pertanyaannya kalau demikian berarti yang digantung juga kan ee-nya. Berarti berbicara mengenai bagi Yahudi dibakar, bagi Kristen digantung, kan begitu? Siap. Udah jelas. Jadi apa yang diperkarakan sekarang? Ya, maksudnya gini, saya mau membalikkan begini, Prof Suma, bahwa kalau maaf ya, kalau di keyakinan Bapak ini kan every years gitu kan, sapito. Nah, kalau ke kami kan endingnya di pengorbanan Kristus itu. Walaupun semuanya digantung gitu kan, karena tidak mungkin seorang manusia Yesus itu ketinggalan itu nya gitu. Ada satu yang tidak ikut digantung, Bang. Apa tuh? Kulupnya Yesus ketinggalan.
Ini tidak menghina kah ini, Prof? Enggak menghina. Malah dikit sampainya. Enggak menghina. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ya, kalau nggak salah, nomor 32. Bukan. Saya lupa dalilnya. Yang pastinya kemudian di situ diterangkan bahwasanya seluruh jasad Yesus itu adalah kekal. Artinya bahwasanya ketika seluruh jasadnya itu kekal, berbicara mengenai jasad persis termasuk juga ininya kan. Oke? Ya kan? Nah, gitu, boleh gantiannya, Prof? Ya, silakan. Nah gini, itu kan kalau di perjanjian lama kan gini, kitab suci kami itu kan namanya Bible. Iya. Holy Bible gitu kan. Nah, Bible itu ada PL dan PB. Iya. Jadi kalau yang selalu narasikan rekan-rekan Prof ini kan kitabnya orang Yahudi, padahal kami itu Bible, ada PL, ada PB gitu. Nah, di korban itu tadi, ya ini saya langsung simpulkan saja bahwa ternyata korban binatang di PL itu tidak menyelesaikan dosa. Gitu loh, Prof. Terus yang menyelesaikan dosa ada namanya substitusi penggantian itu, yaitu korban Kristus. Itu aja kesimpulannya. Nah, pertanyaan saya, Prof, begini, kenapa di keyakinan Bapak itu stay-nya di sana, di korban kambing domba sapi itu? Kenapa tidak seperti kami ada korban Kristus gitu? Oke. Karena PL itu tidak menyelesaikan dosa dengan korban binatang gitu loh, Prof. Ya, oke. Jadi di sini saya tadi mengatakan di agama samawi, saya membacakan dalil Al-Quran surah Al-Hajj Imamat 1 nomor 2. Tidak ada kemudian di ajaran yang dianut oleh keturunan Abraham untuk mempersembahkan kurban berupa manusia. Itu nggak ada. Kecuali penganut Edom atau penyembah dewa Molok. Mereka mempersembahkan anak manusia. Nah, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub itu tidak pernah kemudian meminta darah manusia sebagai penebus dosa. Justru ini masalah. Harusnya saya yang bertanya kepada saudara, dari mana Kristen mendapatkan konsep mengorbankan manusia untuk nebus dosa? Itu dari mana ilmunya? Tuhannya Abraham tidak pernah mengatakan itu. Tuhannya Nabi Ismail tidak pernah nyatakan itu. Umat Islam, umat Yahudi tidak pernah diajarkan konsep demikian. Nah, Kristen ini umat dari mana? Nabi mana yang mengajarkan mempersembahkan persembahan anak manusia? Nah ya gini Prof, itu kan hanya sampai di PL kan yang dipahami oleh Prof dengan rekan-rekan itu, termasuk Yahudi. Nah makanya kami itu ada namanya Perjanjian Baru, New Testament itu. Nah di sanalah itu ibadah yang sesungguhnya, yaitu pengkorban darah Kristus. Ya silakan aja, enggak apa-apa, enggak percaya. Tapi kan masing-masing kita punya kepercayaan saja gitu. Iya, saya hargai itu, saya hargai. Nah sekarang permasalahannya ketika saudara saya ini berbicara mengenai perjanjian lama, kaitannya perjanjian baru. Yesus, Matius 8 nomor 4. Yesus memerintahkan mempersembahkan kurban hewan. Paulus, Kisah Pewarta 21, ketika dia bertobat mengajarkan ajaran Kristen, dia mempersembahkan persembahan Nabi Musa. Nah Kristen ini yang bermasalah ini Kristen. Siapa yang ngajarin mempersembahkan korban manusia? Coba Anda baca sekali-kali Matius 8 itu. Prof, pergilah. Prof, ini mungkin salah narasinya Prof. Bahwa kami itu tidak diajarkan korban manusia. Itu inisiasi Allah sendiri yang mengorbankan anaknya untuk menyelesaikan dosa, Prof. Ini lebih parah lagi. Anda memfitnah Allah. Di mana Allah meminta? Itu. Di mana Allah meminta persembahkanlah persembahan manusia? Itu di mana? Sementara kalau kita melihat di dalam ajaran orang Yahudi, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sendirilah yang akan melenyapkan orang-orang yang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Itu Tuhan sendiri yang mengatakan itu. Nah, sehingga ketika Anda mengatakan Tuhan yang meminta, itu fitnah. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Keluaran 23 nomor 7.
Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hati Tuhan, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti pembunuhan di atas tiang salib itu adalah hal yang sangat dibenci. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah pelanggaran firman Tuhan. Sehingga pembunuhan terhadap Yesus itu bukan melahirkan penghapusan dosa, tapi melahirkan dosa. Prof, begini Prof. Tidak akan pernah kita ketemu. Oke, endingnya di PL saja ya Prof ya. Kalau kami ya lanjut ke PB gitu. Nah, Ya, pertanyaan silakan. saya Prof, kenapa di keyakinan Bapak itu sampai hari ini itu korban binatang itu, ternak itu saja? Maksudnya kenapa itu? Simbolisasi apa itu Prof? Iya. Jadi kurban yang diperingati oleh umat Islam bukan penebus dosa. Kurban yang diperingati oleh umat Islam itu wujud kecintaan kami kepada Nabi Ibrahim dan juga keturunannya. Di Al-Quran kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 30, Allah menyatakan begini. Wa may yarghabu, bismillahirrahmanirrahim, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam nyata kemudian mempersembahkan anaknya. Lalu kemudian ketika Allah menguji dan Nabi Ibrahim alaihissalam menerima ujian itu dengan sabar, ikhlas dan tulus, seketika Allah kemudian menggantikan anaknya dengan kurban hewan. Ini yang kami sedang peringati, bukan melakukan penebusan dosa, enggak. Berbeda dengan orang Yahudi. Prof, selain di Bible yang Prof quote tadi itu, korban binatang itu, kira-kira ada nggak di Al-Quran itu perintah seperti itu? Perintahnya kan tadi udah jelas saya bacakan, bahwasanya Allah mensyariatkan kemudian bagi setiap umat termasuk umat Islam untuk melakukan syariat penyembelihan kurban. Walikulli ummatin ja'alna mansaqan liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatin an'am. Fa ilahukum ilahu wahida falahu aslimu wabashiril mukhbitin, kata Allah. Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban hewan agar mereka menyembeli atas nama Allah, atas rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Ya Prof, kelanjutan dari perintah itu kira-kira apa dampaknya pada akhirnya Prof? Hanya memperingati atau gimana? Ketaatan kepada Allah atas apa yang Allah kemudian perintahkan kepada kami. Umat Islam Ada harus pengaruh. mengikuti milah Abraham. Itu berpengaruh terhadap keselamatan Prof atau gimana? Jelas, ketaatan kepada setiap perintah Allah itu adalah endingnya keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa man yu'min billah wa ya'mal salih yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Orang yang melakukan kurban hewan, kata Allah, itu adalah orang yang beramal saleh. Kata Allah apa? Tempatnya surga, mereka kekal di dalamnya. Oke. Nah, di sini perbedaan yang betul-betul tajam Prof, bahwa itu bagi kami tidak bisa menyelesaikan apalagi menyelamatkan. Hanya dengan korban Kristus maka kami selamat. Gitu aja Prof ya, thank you ya Prof. Saya bangga bisa diskusi dengan Prof ini walaupun singkat. Ya, silakan saudaraku San dan Kim ya. Yuk saya turun dulu ya. Thank you Oke. Pak Tuan Raja Dolar. Ya. Teman-teman boleh saya bernarasi kurang lebih 2 menit? Oke, silakan, Baik. silakan. Terima kasih. Jadi kita menghargai ya, saudara Kristen kita itu kurban yang mereka imani itu adalah kurban yang ada di atas tiang. Ya. Kita hargai itu konsep. Konsep. Ya, endek narakepeng. Itu konsep dalam agama mereka. Kita nggak bisa kemudian memaksa mereka untuk keluar. Tapi kita menyadarkan mereka itu pantas, wajar, karena itu adalah perintah dari Allah. Serulah manusia, kan gitu perintahnya. Nah, ketika kemudian kaidah yang mereka bawa, bahwasanya kita berbeda, jelas kita berbeda. Tapi kalian berbeda dengan Yesus.
Itu jelas tuh. Di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Lakukanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti Yesus mengajarkan melakukan persembahan hewan. Imamat 4, imamat 1. Itu persembahan-persembahan yang mereka lakukan hewan. Nabi Musa memerintahkan itu. Tadi kita sudah membacakan imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang di antara mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban kepada Elohim, haruslah persembahan mereka yang mereka persembahkan itu berupa hewan ternak, yaitu lembu, sapi, kambing, domba. Makanya Yesus mereka katakan sebagai anak domba. Karena yang diminta oleh Tuhan hanya domba, sapi. Coba Anda lihat dalam Yohanes 1 ya. Yohanes 1 nomor 29. Inilah anak domba manusia tuh. Siapa yang mengatakan itu? Pengarang kitab Yohanes, bukan Yesus. Jadi Yesus ini melalui pengarang kitab Yohanes mengatakan itulah anak domba. Yesus maksudnya. Jadi Yesus dibilangnya anak hewan, anak binatang. Gitu teman-teman. Sedangkan Tuhan yang kitab mereka menuliskan, contoh di dalam Imamat 18:21, janganlah kau persembahkan seorang dari anak manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Itu larangan. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, sebab dia telah mempersembahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok. Jadi Tuhan murka, marah, berjanji akan melenyapkan orang-orang yang mempersembahkan manusia sebagai kurban. Itu nggak boleh. Nah, kembali kepada tema tadi, berbicara mengenai tahe dan tahe, kata dia di dalam kitabnya mereka Yehezkiel 4 nomor 15. Maksud saya kitabnya orang Yahudi yang mereka ambil. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu sebagai ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atasnya. Jadi kalau Tuhan tadinya kotoran manusia dipakai digantikan kemudian dengan kotoran lembu. Tapi kalau orang Kristen dibalik, yang tadinya kotoran lembu diganti menjadi kotoran manusia. Kalau dalam Yehezkiel 4:15 itu kebalikan, tadinya kotoran manusia dirubah menjadi kotoran lembu. Lalu kemudian di dalam 2 Raja-Raja 6 nomor 25, ya, atau kita lihat dalam Yesaya 36 nomor 12. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah kemudian tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepada rajamu? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya sendiri dan meminum air kencingnya sendiri bersama-sama dengan kamu? Jadi memang ada banyak ya data-data di dalam Bible itu yang bersinggungan dengan tai. Ya. Itulah yang diminta oleh saudara kita tadi untuk bahasnya, membahas tentang tai sapi dan juga tai manusia. Saya kira begitu ya, teman-teman. Silakan. Iya, silakan. Sedikit. Iya, silakan. Bicara masalah korban itu sendiri, itu kita mau ajaran pagan, primitif ataupun Islam itu sendiri, dari awal manusia hingga sekarang dan yang akan datang, itu istilah korban itu sama. Sesuatu yang hilang dari kita, ada yang lose, pokoknya yang namanya sacrifice, ada pengorbanan. Tetapi kalau dibilang tadi korban itu adalah Yesus, apa yang kehilangan daripada diri kita seorang Kristen ini gitu? Itu yang saya tanyakan, aneh ini bahasa ini. Harus diluruskan istilah korban itu sendiri. Iya. Kalau saya sih, iya, kalau saya melihat di dalam pengajaran teman-teman Kristen ini, sebenarnya lebih tepatnya Yesus itu adalah persembahan, bukan korban. Itu benar, itu baru. Iya,
Karena di dalam karena di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi yang disebut kurban itu kan seperti di Imamat 4. Kemudian di dalam Al-Qur'an kita ada Al-Qur'an surah As-Saffat. Nah, sedangkan Yesus di dalam kitab mereka sendiri itu disebut sebagai persembahan, disembelih lagi. Nah, itu aneh kan? Jadi Yesus ini dipersembahkan kepada siapa gitu loh. Ya singkatnya kalau saya melihat bukan sekedar persembahan tapi tumbal gitu. Sebagaimana dewa di Mesir itu dulu ketika sungai Nil kering, itu persembahannya satu wanita cantik yang harus dijadikan tumbal sehingga air itu naik kembali. Nah seperti itu modelnya. Nggak ada yang dirugikan kecuali keluarga si perempuan yang cantik tadi gitu. Iya betul. Sama seperti di dalam Ibrani ya. Ibrani 9 nomor 28. Di situ ada kata prospero. Prospero sendiri itu artinya adalah dipersembahkan. Jadi bukan dikorbankan atau bukan mengorbankan, tetapi dipersembahkan. Nah, kalau dipersembahkan artinya ya ditumbalkan. Kan itu. Dia ditumbalkan untuk mendamaikan sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja. Untuk mendamaikan kemudian maka harus ada tumbal. Makanya di dalam 1 Korintus 5 nomor 7 di situ disebut Yesus itu disembeli. Artinya manusia ini disembeli untuk persembahan sebagai tumbal untuk mendamaikan dosa manusia. Itu jelas itu dalam kitab mereka. Gitu Bang. Silakan. Terima kasih. Pas sudah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua lagi tamu kita ini. Gurunda Juma. Ya. Yep, Gurunda Juma. Kami mengenalkan diri kepada Gurunda. Nama saya Muhadzab atau Rihul Wasakh dari Jawa Timur. Oh iya, silakan. Saya kepingin mendengar satu kata dua kata dari Bang Zuma, dari Gurunda untuk saya pribadi yang selama ini suka mendengar langsung dari YouTube, dari TikTok. Jadi kami kepingin dapat satu kata dua kata dari Gurunda Zuma untuk saya sebagai bekal. Kami siap mendengarkan Gurunda. Ya baik. Jadi pada intinya kemudian selama ini mulai kita kecil, kita nyantri ataupun kita tidak nyantri, yang pasti mulai dari kecil kita diajarkan tentang Islam. Pondasinya adalah Al-Quran. Lalu kemudian beberapa kisi yang orang tua kita sampaikan bahwa Allah dan baginda Rasulullah, lalu Islam cakupannya Al-Quran. 4 poin ini tidak bisa kemudian lepas dari umat Islam itu sendiri. Kita yang mungkin jauh dari Quran, kita yang mungkin jauh dari Allah, kita yang mungkin jauh dari Rasulullah, bahkan jauh dari Islam itu sendiri, tidak akan pernah bisa lepas terngiang dalam benak kita itu tentang Allah, tentang Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, tentang Al-Quranul Karim, dan tentang akidah kita Islam, agama kita Islam. Tetapi hanya sebatas pengetahuan tentang itu. Islam agama yang benar, Islam agama yang lurus, hanya Islam yang diridai oleh Allah, hanya Islam yang masuk ke dalam surga. Itu yang berkecamuk menjadi darah daging dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beragama Islam. Tapi ada satu kekosongan ketika kemudian kita tidak mampu membandingkan antara Islam dan agama lain sebagai patron untuk merealisasikan keimanan yang kita punya, untuk mengaktualisasikan kebenaran Islam itu dengan melihat pandangan yang sudut pandang yang berbeda terhadap di luar daripada Islam. Alhamdulillah dengan adanya para apologet, dunia dialog lintas agama,
Kita benar-benar yang menjadi penikmat dialog Islam itu betul-betul bisa kemudian menyadari bahwa apa yang ditanamkan oleh orang tua kita ternyata betul, meskipun itu sudah menjadi keyakinan kita. Tetapi kita bisa menikmati indahnya Islam itu, kebenaran Islam itu, kebaikan Islam itu. Islam sebagai agama hak, ternyata betul-betul kita bisa rasakan. Kalau tadinya kita sholat ya sebagai Islam sholat. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sekarang dengan menikmati dialog, orang yang tadinya hanya sebatas sholat, mereka sudah mampu meneteskan air mata. Merasakan betapa dia berada pada rel yang betul. Merasakan betapa indahnya Islam yang hadir di tengah-tengah kalbu yang mereka punya. Yang tadinya hanya sebatas Islam, yang tadinya hanya diajarkan sholat, puasa. Sekarang begitu mereka mendengarkan perdebatan-perdebatan yang terjadi di antara Islam dan Kristen, mereka merasa bersyukur dan sujud kepada Allah dengan sujud yang sesungguh-sungguhnya. Meskipun ya saya pribadi merasakan sebagai narasumber di salah satu komal-komal Islam, masih perlu banyak belajar, masih perlu banyak diluruskan, masih perlu banyak ditegur, masih perlu banyak saran dan kritikan dari saudara-saudara muslim. Kenapa? Saya bukan nabi, saya bukan rasul, saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya bukan habaib, saya bukan dai, saya bukan pendakwah. Saya hanyalah salah satu umat Islam yang peduli, yang mengambil bagian dan memperhatikan betapa banyak orang di luar sana yang murtad hanya karena mereka tidak paham apa itu Kristen. Allahu Akbar. Ya, itu fakta. Tapi sekali lagi saya katakan, janganlah kemudian sudut pandang yang lain itu menjatuhkan kehendak kita untuk menjadi penikmat. Bang Suma banyak gosip tentang dirinya, Bang Suma itu begini. Jangan sudut pandang itu yang kita nilai. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Saya kira itu kaidah. Itu kaidah, itu yang perlu kita tetapkan. Jangan kau lihat siapa yang berkata dalam hal ini, tapi lihatlah apa yang diucapkan oleh dia. Jadi kalau misalnya ada yang membicarakan tentang Bang Suma secara pribadi, hal-hal yang tidak mengenakkan di kuping, bisa jadi itu betul, bisa jadi itu salah. Maka marilah kita menjadi pendengar yang arif, yang bijak. Apa itu? Dari hasil diskusi ini, saya sudah bisa khusyuk dalam beribadah. Dari hasil diskusi ini, saya bangga menjadi seorang muslim. Dari hasil diskusi ini, saya yang tadinya sholatnya putus-putus, alhamdulillah, sholat saya sudah mulai agak mending. Nah itu saya kira hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada akhi Abi Awali. Saya bukan seorang gurunda. Orang menyebut saya gurunda itu awalnya dari Dinda Pera Estar. Itu hanyalah candaan, itu hanya ya ece-ece. Tapi lama-lama saya risih juga kalau orang Islam memanggil saya gurunda, karena saya tidak layak disebut guru bagi antum semua. Kalau dari Kristen, oh jangan saya guru, jangan, tidak boleh. Saya pendetanya pendeta bagi Kristen. Tapi kalau di Islam, saya yang paling awam tentang ajaran-ajaran agama Islam gitu ya. Saya jadi grogi kalau orang Islam manggil saya guru, itu nggak layak. Saya panggil aja saya penginjil atau Bang Zuma. Saya kira begitu Bang Abi. Terima kasih banyak atas waktunya dan semuanya. Silakan. Terima kasih semuanya. Ini ada dua lagi tadi ya. Ada dua lagi nih tamu kita ini belum ya, sampai. Tuan Host. Saya terima kasih memberi kesempatan yang lain untuk naik, untuk Gurunda Zuma dan semua teman. Saya di bawah nyimak. Iya, silakan Bang. Insya Allah kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menurut yang dua lagi. Menurut sudut pandang, iya. Menurut sudut pandang Oten, itu kalau di agama Kristen, orang yang sudah duduk seperti Bang Suma itu mereka sudah bisa disebut sebagai nabi katanya. Makanya mereka biasa mengatakan Nabi Zuma. Karena bagi agama mereka kalau ada orang yang pandai mengolah Bible itu sudah levelnya tinggi. Bukan lagi pendeta, bukan lagi pastor. Bahkan ada di antara mereka yang mendudukkan saya sebagai Tuhan. Nah ini sampai-sampai dia mengatakan apa? Suma subhanahu wa ta'ala. Atau hati-hati Bang Zuma disembah. Ya itu dia makanya. Atau Suma sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Kenapa? Karena di agama mereka jangankan jemaat biasa, pendeta aja nggak ngerti Bible.
Bahkan Paulus pun tidak ngerti apa itu Tuhan, itu loh. Sehingga yang ada di tengah-tengah kita, Yesus pun tidak tahu kalau dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Yang tahu bahwa Yesus itu Tuhan itu sendiri ya Kristen. Yesus nggak tahu dirinya. Artinya ketika dia melihat Bang Suma menjelaskan tentang Bible, mata mereka berbinar-binar, mereka terkagum-kagum, mereka tersipu-sipu, kemudian mereka terheran-heran. Kok ada orang non-Islam lebih paham Bible dari pendeta kita ya? Oh, kayaknya ini pantas jadi Tuhan. Makanya dia menyebutnya Suma subhanahu wa ta'ala, atau Suma alaihi salam, atau Suma sallallahu alaihi wasallam. Karena pemahaman mereka minim tentang Tuhan, pemahaman mereka minim tentang Nabiullah. Nah, inilah yang terjadi kepada mereka. Maka banyak mengerti Suma, Nabi Suma. Kayak gitulah, karena minim ilmu. Demikian sahabat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang Suma dan semua saudara-saudari warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Amin. Gimana aja Alamin. Bang Suma? Terima kasih. Ya, makasih Bang. Tidakkah memperkenalkan diri sekalian Bang Roni, mantan mualaf? Sudah pernah juga sama Bang Suma. Oh sudah ya. Masya Allah. Iya. Kita monitor sambil. Ini dua lagi tamu kita, kenapa diam saja jadi berhala ini? Dia kepikiran tentang tahe kayaknya. Dekor. Assalamualaikum. Dekor. Tommy Sulaiman, Wijaya, tiga lagi nih. Waalaikumsalam. Oh Muslim ya. Wijaya. Kalau nanti nggak diperlukan boleh diturunkan. Saya mau sholat zuhur 5 menit 10 menit Parkun nih. Oke. Masya Allah. Silakan Abu. Wijaya tadi gimana Wijaya? Kreator? Ya, Mohira. Muslim? Muslim. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku. Ya, Tommy Sulaiman. Oh iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu lagi ini. Diat siapa nih? Diat Skor. Silakan Diat Skor. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Gurunda. Iya, baik. Salam kenal juga. Saya dari Lombok Bang. Ya. Yang sering ngikutin abang dari Facebook dulu sampai sekarang. Oh, Masya Allah. Ya, perjalanan yang panjang ya. Ya, dari tahun 2015 kali. Iya, 2015 betul. Tahun 15 itu kan. Bukan 2015. Saya tuh 2008. Iya, saya kenal itu dari tahun 2015. Iya, Kalau nggak salah akun channelnya itu Sang Pencerah ya Bang? Ya, benar. Iya benar. Sang Pencerah. Masya Allah. Iya, saya ingat itu Bang sampai sekarang. Ya, makasih Bang. Ya, terima kasih sudah mendampingi selama ini. Dari dulu saya ikutin Abang. Salam kenal dari teman-teman saya dari Lombok semua, fans berasnya Bang Suma. Iya, betul. Orang Lombok itu di tempat kami, orang Lombok itu dikenal sebagai orang yang fanatik. Iya, fanatik Bang, benar. Iya, Masya Allah. Tadi saya nggak salah dengar Abang bilang di daerah Kepang itu bahasa Lombok Bang. Iya tahu. Kebetulan dulu saya punya sahabat orang-orang Lombok. Ya udah Bang ya, makasih ya Bang ya. Au. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun monitor di bawah, kasih ruang untuk Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Isya, IJJ, ya ikut turun juga dia. Bagaimana hotel-hotel yang di bawah ini? Ayo silakan saudara-saudara Kristen yang mau berdiskusi. Waktu kita masih panjang. Silakan.
Disuruh pikir pada putusan hari itu. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin masukkan aja Bang, tadi yang Abang bicarakan tentang kurban itu Bang, benar-benar menyentuh itu Bang. Untuk Muslim kan tiap tahun ada tradisi berkurban ya. Oten kurbannya Yesus tuh. Bisa dibahas tuh Bang, boleh juga itu. Mantap tuh Bang. Iya, betul-betul. Masuk akal juga itu Bang. Terima kasih Bang, ya itu aja masukannya. Makasih. Dan kali bahas tentang kurban mumpung momennya masih hari raya berkurban. Terima kasih Bang. Iya. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, makasih Bos. Makasih. Mengingatkan saya kepada kitab Yesaya 42 nomor 11 ya teman-teman. Kalau kita berbicara mengenai Yesaya 42 ini, mohon maaf teman-teman Yudaism. Kalau teman-teman Kristen kemudian menyatakan ini adalah untuk Yesus, maka saya tampil paling depan, ini lebih pantas ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun saya tahu bahwa sebagian besar dari praktisi Torah atau praktisi Yudaism itu tidak akan mau menerima sepenuhnya tentang penjelasan saya. Tapi izinkan saya kemudian ketika saya bertanya agar supaya ada yang tampil dari Yudaism maupun dari Kristen yang bisa menjawab pertanyaan saya ketika berbicara tentang kurban. Di dalam Yesaya 42 nomor 10, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kota dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorai-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberikan pujian kepadanya dari pulau-pulau. Nah, kalau kita berbicara mengenai Kedar, berarti kita berbicara mengenai Nabi Ismail. Berbicara mengenai Nabi Ismail atau Yishmail, ini artinya kita berbicara terkait dengan keturunan kedua dari anak kedua yang bernama Kedar. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kota yang didiami kemudian oleh Kedar. Apa itu? Didiami oleh keturunan Nabi Ismail. Nah, sedangkan di dalam Yesaya 42 ini dijelaskan nubuat-nubuat, artinya ramalan-ramalan yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelumnya hal-hal itu muncul. Aku mengembarkannya kepada kalian, kata Yesaya 42. Artinya, kalau berbicara mengenai kurban, di dalam kitabnya orang Yahudi itu banyak bercerita tentang kurban, yang mana kurban ini dipersembahkan kemudian oleh keturunan Nabi Ismail dari Kedar dan Nebayot, dari anak pertama Nabi Ismail dan anak kedua dari Nabi Ismail. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari Kedar. Jadi ketika kemudian nubuat tentang Nabi Muhammad muncul kemudian di dalam kitab Yesaya, itu banyak kita temukan misalnya di Yesaya 60. Bagaimana terkait dengan cerita yang dibahasakan di dalam kitab ini, bahwasanya Nabi Yesaya ini menerangkan akan adanya persembahan kurban, ya, dari domba, dari sapi, yang mana persembahan ini dilakukan kemudian oleh keturunan Kedar. Nah, pertanyaannya sekarang, keturunan Kedar, yaitu keturunan Nabi Ismail, yaitu bangsa Arab yang adalah merupakan umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jelas mempersembahkan kemudian domba, tidak mempersembahkan manusia.
Berarti yang diceritakan dalam Yesaya 60 ini adalah ajaran agama Islam. Nah, ini memang berat untuk diterima, tapi itu fakta. Kenapa saya katakan itu fakta? Karena keturunan daripada Kedar hari ini mempersembahkan kemudian persembahan berupa hewan ternak di tempat yang suci, yaitu di Arab yang ada sekarang, yaitu yang ada di Mekah. Nah, jadi kalau saudara tadi memberikan saran itu adalah hal yang menarik untuk dibahas, memang betul. Coba kita lihat di Yesaya 60 ya. Di situ ada data yang mengatakan begini. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Nah, di sini anak keturunan daripada Nabi Ismail, yaitu Nebayot dan juga Kedar, itu akan mempersembahkan korban berupa domba dan seterusnya. Sedangkan berbicara mengenai Nebayot, berbicara mengenai Kedar, itu adalah keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail yang kemudian memperingati hari ini, kemarin. Dan semua mempersembahkan domba itu di tempat yang mereka anggap sebagai panduan untuk melakukan kemudian kurban. Kami kemarin juga melakukan itu. Artinya menggenapi, ya harus keturunan Nebayot, harus keturunan Kedar. Nah, sekarang pembuktiannya, apakah keturunan Nebayot, apakah keturunan Kedar memperhatikan itu? Betul. Berarti yang dimaksud kemudian di Yesaya 60 ini adalah umat Islam. Nah, kalau berbicara mengenai Nebayot dan Kedar, berarti berbicara mengenai bangsa Arab. Bangsa Arab mempersembahkan apa? Korban hewan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Siapa Tuhannya? Allah. Yang kemudian saudara Yahudi menyebutnya Eloah. Nah, kemudian siapa yang minta korban manusia? Molok. Berat itu, berat. Berat kemudian untuk teman-teman Kristen menghindari keadaan yang sebenarnya yang tertulis dalam kitab yang mereka pegang, yang mereka genggam sendiri. Saya kira begitu sebagai sedikit penjelasan tentang kitab Yesaya. Demikian teman-teman, silakan. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang dah, Masya Allah. Wabarakatuh. Silakan. Mohon izin, silakan. Mbak Yani, saya tak bertanya sama Bang Juma ya. Oh, silakan Bang, silakan. Mas ya, masih terkait dengan kalau di kitab kami ataupun keyakinan umat Islam yang dikorbankan kan Ismail ya Bang Juma ya, tetapi di keyakinan mereka kok entah itu di kitab perjanjian apa baru kurang paham. Ya, gimana Bang? Suaranya hilang. Itu ngotot bahwa yang dikorbankan itu Ishak. Nah, sebenarnya sudah di-framing seperti itu. Mohon ini sekali lagi Bang Juma diedukasi. Insya Allah ini masih ada 600 sekian gitu Bang. Bisa didengar Bang? Waduh, suaranya jelek ini. Iya, gimana Bang? Gimana Bang? Bisa diulang? Tadi putus-putus suaranya. Halo. Ya sebentar. Di Islam yang dikorbankan kan Ismail, tapi di mereka bersikeras yang dikorbankan kan Ishak. Nah ini
Ini sudah berkali-kali Bang Juma terangkan, tapi masih juga oten-oten yang memframing seperti itu. Mohon diedukasi sekali lagi Bang. Ini mumpung yang menonton agak lumayan. Ya, jadi sederhananya gini. Nabi Ibrahim itu salah satu hamba Allah yang sudah usia sepuh, tidak memiliki keturunan. Begitu juga istrinya Siti Sarah. Ada yang noise Bang. Bisa di-mute dulu bentar aja. Oke. Jadi sehingga Nabi Abraham atau Ibrahim ini senantiasa berdoa kepada Allah. Lantas Allah mendengarkan doanya. Jadi doa Nabi Abraham itu adalah minta anak. Sehingga ia memberikan nama kepada anaknya yang menjadi buah dari doanya itu adalah Allah itu sendiri. Maka disebutlah nama anak ini Yishmael. Artinya Tuhan mengabulkan doa atau Tuhan mendengarkan doa Abraham. Sehingga anak buah dari doa Nabi Abraham adalah Nabi Ismail. Berarti anak tunggalnya, anak yang pernah mengalami keadaan sebagai anak satu-satunya sematawayang adalah Nabi Ismail. Itu dulu. Secara logika itu. Logika kedua adalah di dalam Kejadian 22. Nomor 1 jelas diterangkan bahwasanya Nabi Ibrahim atau Abraham itu diuji. Saya ulang. Tragedi penyembelihan anak yang terjadi kepada Nabi Abraham itu dia sedang diuji, bukan sedang diminta penebusan dosa, tapi pengujian. Sebagaimana Al-Quran menerangkan di dalam surah As-Saffat ayat 106. Inna haza lahu wal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Bagi siapa? Bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya sebatas ujian tok. Kejadian 22 hanya sebatas ujian tok. Bukan untuk cikal bakal penebusan dosa. Yang kemudian disalah-salahkan kemudian oleh gereja. Itu bukan. Jadi Kejadian 22 menceritakan apa yang terjadi antara Nabi Ibrahim, Abraham, Allah dan anak tunggalnya, anak sematawayangnya, anak satu-satunya, anak pertamanya. Itu hanya ujian tok. Menguji keikhlasan, menguji kesabaran, menguji keimanan, menguji ketaatan. Nah, bagaimana mungkin kemudian Nabi Abraham ingin diuji kesabarannya kalau anaknya sudah 2? Nabi Abraham minta, Tuhan, oi Tuhan, dengarkanlah doaku. Apa? Aku ingin punya anak, please. Berikanlah aku anak. Kumohon, karena kalau kamu tidak memberikan anak, siapa yang akan menjadi pewarisku? Berikanlah, please. Jadi Adam ini meminta sosok anak dari darah dagingnya. Maka Tuhan beri anak tersebut. Maka dia diberi anak. Sedang bahagianya, sedang gembiranya, sedang asik-asiknya, sedang di puncak kebahagiaan. Tiba-tiba kemudian Allah minta anaknya kembali. Ibrahim, ya Rob, berikan anakmu itu kepadaku. Waduh, kenapa bisa? Aku lagi sedang bahagianya Tuhan. Kamu ingin merembut lagi anak ini. Kalau anaknya sudah 2, Tuhan minta 1, Adam bilang apa? Ya udah ambil aja, toh masih ada yang 1. Berarti tidak sedang diuji kesabaran. Kenapa? Karena sudah ada penyeimbang. Silakan aja ambil anakku yang 1, toh masih ada yang 1. Tapi pada saat itu posisinya baru 1 anaknya. Cuman 1, diminta yang satu-satunya itu, perihnya, pedihnya, sedihnya itu di situ. Tapi kalau sudah 2, diminta 1,
maka ada celah di mana Nabi Abraham akan mengatakan, tak apalah, aku ikhlas, toh masih ada anakku yang satu. Tapi faktanya, wajib hukumnya ini anak tunggal. Yang namanya anak tunggal ya anak sematawayang, satu-satunya. Bukan ada dua di situ. Kalau yang diminta adalah Ishak, berarti kan dua, karena sudah ada Nabi Ismail. Tapi ini masih dalam keadaan seorang diri, anak ini diminta oleh Allah. Nah, itu secara ilmu mantik. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam dalil. Apa kata Tuhan di dalam kitabnya saudara Yahudi dalam kisah kejadian dan tragedi persembahan seorang anak. Kita lihat. Coba teman-teman buka Bible. Lihat di kitab Kejadian 21. Di dalam kitab Kejadian 21 nomor 14, di situ terang sekali dikatakan bahwasanya anak Nabi Ismail berada di Beersheba. Catat. Mohon dicatat sekali lagi. Kejadian 21 nomor 14, anak yang tinggal di Beersheba namanya adalah Ismail. Oke, kita melangkah. Pada Kejadian 21 nomor 33, di situ diterangkan kemudian bahwa Nabi Abraham pun berada di Beersheba. Saya ulang, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim bersama mereka tinggal di Beersheba. Nah, mari kita lihat. Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Jadi dalam hal ini Ismail dan juga Abraham, tentu ada ibunya dong di situ, Hagar, semuanya berada di Beersheba. Nah, berlanjut tragedi, Tuhan minta, persembahkanlah anakmu yang tunggal. Meskipun ada penambahan situ, yaitu Ishak. Seakan-akan Abraham gak tahu siapa anak tunggalnya, ya kan? Kita mau dikibulin, gitu ya. Ambil anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Tapi kemudian persembahkanlah. Nah, di dalam Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Kejadian 22 nomor 19, setelah persembahan itu dilakukan di Gunung Moria, tentu karena anak ini tidak jadi dipersembahkan, maka anak ini wajib hukumnya dikembalikan kepada ibunya. Kemana Nabi Abraham kembali setelah mempersembahkan anaknya? Di dalam Kejadian 22 nomor 19, Nabi Abraham bersama dengan anaknya dikembalikan ke Beersheba. Kembali ke mana? Ke Beersheba. Pernah tidak kemudian Sarah dan Ishak tinggal di Beersheba? Saya ulang pertanyaannya. Pernah tidak Ishak dan juga ibunya Sarah tinggal di Beersheba? Nehi merica katumber jahe. Ishak dan ibunya Sarah itu tidak tinggal di Beersheba. Setelah tragedi persembahan anak yang adalah Ishak katanya, Ishak ini dikembalikan ke ibunya di mana? Beersheba. Salah, ternyata di Beersheba bukan ibunya Ishak. Yang di Beersheba itu adalah Hagar, Cak Ayu. Abraham lupa ingatan. Ternyata saya harusnya baliknya ke Hebron. Karena cerita berlanjut di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas sekali di dalam Kejadian 21, di dalam Kejadian 23, di situ Ishak dan ibunya Sarah tinggalnya di Hebron. Jadi kalau anak yang dipersembahkan ini adalah Ishak, harusnya sepulang dari Gunung Moria, Abraham kembali kepada mana? Beersheba atau Hebron?
Tidur semuanya, tidur teman-teman. Andai saja yang dipersembahkan ini adalah Ishak, maka tentu Abraham akan mengembalikan kemudian anak ini ke ibunya. Di mana ibunya? Hebron. Faktanya di dalam Kejadian 22 nomor 19, setelah persembahan yang Abraham lakukan beserta anaknya, mereka kemudian kembali ke Berseba. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali ketika Sarah meninggal dunia, Abraham datang ke sana di Hebron. Apakah Abraham ini sebagai penduduk di sana? Tidak. Abraham datang sebagai orang asing untuk membeli tanah untuk menguburkan istrinya Sarah. Berarti Abraham adalah orang asing yang kemudian datang ke Hebron untuk membeli tanah pemakaman untuk istrinya. Ini jelas fakta yang tidak bisa terbantahkan. Di mana kemudian diceritakan dalam kitab Kejadian, Kejadian 35 ya, tolong ditegur kalau saya keliru. Kejadian 35 nomor 27. Lalu sampailah kemudian Yakub kepada Ishak, ayahnya di Mamre dekat Kiriat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Nah, lalu kemudian Abraham ini diceritakan membeli tanah, kemudian membeli tanah untuk istrinya, untuk dimakamkan kemudian untuk jenazah sang istri. Ya, artinya bahwa Abraham ini tidak menetap di sana. Kenapa tidak menetap di sana? Karena dia datang ke sana untuk membeli tanah di dalam Kejadian 23. Kejadian 23, datanya saya lupa sahabat, mungkin di nomor satunya ya, di awal-awal itu. Sesudah Sarah mencapai usia 127, diceritakan di sana, Sarah meninggal di Hebron, di tanah Kanan. Kemudian Abraham kemudian di situ datang meratapi kematian istrinya. Setelah kemudian Abraham meninggalkan jenazah istrinya, dia pergi kemudian ke orang-orang Het yang mendiami negeri itu. Apa kata Abraham? Saya ini orang asing, ya, izinkan saya membeli sebidang tanah supaya saya dapat menguburkan istri saya. Berarti di dalam Kejadian 23 itu Sarah tinggal di Hebron, Abraham datang sebagai orang asing membelikan tanah untuk menguburkan istrinya. Berarti selama ini Abraham tinggal di Berseba bersama dengan Hagar dan Yismail. Tapi sebelum ada Ishak, Abraham lebih dulu mempersembahkan anaknya bernama Yismail, dan setelah digantikan oleh kurban hewan, Abraham mengembalikan anaknya ke Berseba. Yang tinggal di Berseba adalah ibunya bersama Sarah, Hagar, sedangkan yang tinggal di Hebron adalah Sarah bersama dengan Ishak. Jadi jelas di sini apa yang diterangkan kemudian Al-Quran itu tidak keliru. Ketika Allah mengatakan kad saddaqtal ru'ya, mimpi, inna katsalika najzil muhsinin, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, kata Allah, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hazalahu wal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Malik datang pertama lalu Lalu kata Allah, wa fadainahu bisibhil azim. Lalu aku Tuhan bisibhil azim. Tebus anak ini dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi tragedi ini sudah terjadi. Tragedi penyaliban ini kemudian sudah terjadi terhadap Nabi Ibrahim
dan juga anaknya Ismail. Setelah terjadi itu, Allah kemudian berfirman, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas salihin. Dan kata huruf waw di situ artinya sesuatu yang berlanjut, kemudian cerita berlanjut. Kemudian kami beri Abraham atau Ibrahim kabar gembira dengan kelahiran Ishak sebagai seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Berarti setelah tragedi persembahan Nabi Ibrahim, yaitu anaknya Ismail, barulah kemudian lahir anak kedua Ishak. Jadi Al-Quran menerangkan Ismail dipersembahkan, lalu hadir Ishak. Bible, kitab Kejadian, diungkap di Kejadian 21 sampai Kejadian 23, ya, jelas yang dipersembahkan di situ adalah anak yang dikembalikan ke Beersheba, bukan anak yang dikembalikan ke Hebron. Sekira begitu, Bung. Terima kasih. Ya, yang baru naik, ada yang mau memperkenalkan diri nih? Bidadari mana nih? Bidadari turun dari Banda Kayangan. Assalamualaikum semua. Waalaikum. Oke, Waalaikumsalam. Iya. Itulah. Kan kalau Islam itu kalau ketika dibagi selamat malah malah berdoa untuk mencelakakan orang. Itu kan ajarannya ya. Oke, nggak apa-apa. Menarik ya dikatakan Juma tadi tentang Ishak, Ismail. Anda mengaku Islam, tapi bicaramu bicara oten. Selesai host tadi udah dipersilahkan. Gimana sih? Persilahkan. Siapa yang mempersilahkanmu? Gimana sih? Yang mempersilahkanmu siapa? Bidadari baru ngomong udah dipotong. Saya termasuk orang yang menasihati. Biarkan beliau dulu. Beliau ini perwakilan Kristen, tidak masalah. Ya, silakan, silakan. Aku perwakilan Kristen. Ya, silakan, ayo. Nggak apa-apa. Ajak kami debat. Boleh saya tes ilmunya Juma ini? Dari namanya aja ini sudah nipu. Dia mengatakan dirinya bidadari. Bidadari dari mana? Masih ingat nasihat. Iya, nggak apa-apa. Yuni, lu sadar Yuni, udah tua bangka juga lo Yuni. Masih ingat nasihatku waktu di Jom? Masih ingat? Silakan Yuni, silakan. Silakan Yuni. Masih ingat nasihatku waktu di Jom dulu kan? Terbukti ya? Sabar, belum. Kamu jambak saya nggak bisa naik. Kamu mengaku Islam, lalu kamu mau ngapain? Kapan saya ngomongnya nih? Udah biarin Bang Sera udah ngomong. Udah ya, ngomong sekarang saya Yuni. tanya, kamu Islam apa bukan? Loh, kamu dari walaika apa gitu? Kamu menganggap saya bukan Islam, itu urusan kamu. Jadi lalu apa yang mau kamu debat di room ini? Katanya saya perwakilan Kristen, gimana sih? Iya, dia sudah akui dirinya Kristen. Udah selesai, dia Kristen. Iya. Silakan. Bilang saya perwakilan Kristen, bukan berarti saya mengatakan saya Ya, kalau Anda mewakili Kristen berarti Anda Kristen. Lucuin itu. Ya, udah Yuni, udah dipersilakan udah ngomong. Ya, silakan. Korek. Iya, silakan. Korek handphone 5.000 aja nggak mampu beli. Iya, malampir dipersilakan malampir. Jangan mengaku bidadari. Silakan wahai wakil Kristen, silakan. Ya, diam gantian. Oke. Silakan. Menarik sekali tadi si Juma mengatakan panjang kali lebar kali tinggi kali. Oh iya dong. Anda nggak terima itu silakan. Itu kitab saya. Kita baru satu kata pun kamu udah potong. Kitab saya mengatakan itu. Ya silakan. Poinnya apa? Silakan. Poinnya apa? Kan Anda mengatakan menarik. Ya alhamdulillah. Terus yang tidak menariknya yang mana? Ya bang orang nanti mau. Yang menarik itu nggak usah kamu bahas. Yang tidak menariknya yang mana?
Ini komal tai apa nih? Komal tai apa nih? Kalau disilakan Iya, tuh jangan baca lu, Mau baca lu, ngapain? jangan baca Mau ngapain? tai-tai Ayo. lu. Jangan semua mau Kurang ajar lu Yuni lu, ya. Jangan diturunkan ya. Supaya Lu orang-orang debat sama lihat gua aja dah, begini Yuni, loh. lu debat sama gua. Tanda-tanda Lu debat sama orang gua. yang murtad itu begini modelnya. Jadi nggak usah diturunkan, biarin aja dulu. Supaya umat Islam itu bisa melihat mana Islam yang sesungguhnya, mana yang alat setan untuk menyesatkan umat Islam. Biarin aja dia ini, jangan diturunin. Kecuali dia lari sendiri ya. Iya, iya. Siap. Ya, silakan Anda uraikan yang tidak menarik dari uraian saya itu yang mana? Tanya mau itu Islam. Nah, coba lihat ya kan. Coba lihat. Coba lihat. Yang saya tanya, yang mana yang tidak menarik dari penjelasan saya? Silakan. Kalau mama nih potong-potong ketakutan kau mencret kau. Kau diam. Nah, coba lihat teman-teman, lihat akhlak orang-orang yang murtad itu begini. Apa ala aku tak seperti Iya Bang kamu. Juma, Apa kau dibayar Nah, untuk naik keras ini? Berapa kau dibayar? dia itu. Aku gak kayak kamu suka ngomong. Saya tanya, yang mana yang tidak menarik? Dengarkan. Kalau kupingmu, kalau kupingmu sudah tidak sanggup mendengarkan, coba pakai gigimu. Pakai gigimu coba. Coba pakai gigimu mendengarkan. Apa yang tidak menarik dari penjelasan saya? Silakan. Ini standar Juma ya kayak begini ya. Standar Juma itu Apa betul-betul yang tidak menarik dari penjelasan saya? Silakan. Oke. Boleh ya sih ngomongnya. Memang standar Juma memang rendah di bawah kaki saya ya teman-teman. Tapi sosokan. Silakan. Siapa temanmu di sini? Saya rasa gak ada temanmu. Kenapa sih pada macam semuanya? Siapa yang temanmu di sini kau panggil? Ada. Islam. Saya temanmu di sini? Siapa temanmu? Iya. Silakan kamu paparkan yang tidak menarik dari penjelasan saya itu yang mana? Oke, boleh saya bicara? Ya silakan. Wah, macam betul aja ngomongnya. Ya nggak apa-apa. Wakil setan memang begitu. Silakan Yang jangan saya bicara. dipotong. Dari tadi kau bicara. Aduh. Orang Tolong kamu tunjukkan yang tidak menarik dari penjelasan saya, yang menyinggung imanmu itu yang mana? Silakan. Silakan. Orang cerdas itu bagi kesempatan orang lain bicara. Mana imanmu yang tersinggung? Ya, imanmu yang mana yang tersinggung ketika saya mengatakan yang dipersembahkan itu adalah Nabi Ismail. Berdasarkan Bible, kitab Kejadian yang dipersembahkan itu Ismail. Nah, sekarang tolong terangkan yang menyindir, yang menyinggung imanmu itu yang mana? Silahkan. Yang lain diam. Mengaku Islam itu isinya tai semua, tapi bukan agamanya ya, tapi orang-orang yang mengaku Islam. Biar saudara Tuan Hadi, host Tuan Raja, kita diam. Biarkan dia menguraikan imannya yang sedang tersengat dengan penjelasan saya. Silakan. Bidadari, silakan. Kalau orang cerdas itu diam dan bisa membantah orang bicara, itu orang cerdas, bukan kayak kau. Bala dongok. Oke, kasih tahu kau. Aku bilang kamu menarik bercerita tentang Ishak, Ismail dalam Bible orang. Kok kamu bisa Bible orang? Di Al-Quran kamu nggak punya ada apa itu cerita itu? Sehingga kamu mengais-ngais tentang Bible orang. Gak tahu malu kamu ya? Hah? Kamu punya Bible ya? Mana Bible kau itu? Mana Bible kau? Mana? Mana Bible kau? Sudah diam dulu, host. Biar aja nggak apa-apa. Biar aja dulu. Iya, host diam dulu, abangku. Biarkan setan ini berbicara. Biarkan dulu, biarkan orang Kita pahami mereka dia ini adalah setan betina, jadi kita biarkan aja. Betapa gebleknya itu si Juma menerangkan keimanan orang lain dengan salah. Kita lihat aja. Kau tak punya Al-Quran kau, sehingga kau menerangkan tentang Bible orang lain. Kau tak yakin dengan ajaran kau, kau tak yakin dengan iman kau. Tapi pagi siang malam kau katakan kau bawa Islam. Apa yang kau bawa? Kalau kau menceritakan tentang korban, kau ceritakan tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Siapa yang itu yang dikorbankan? Mana di dalam Al-Quran itu ada tertulis apapun nama Ismail ke Ishak? Silakan, bukan bawa-bawa Bible orang. Tak tahu malu, muka tembok. Silakan. Oke, baik. Pakai Al-Quran ya, semiot. Jangan pakai Bible orang. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran saya mengatakan kemudian kepada kami umat Islam ini ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balaga ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bizibhin azim. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Salam, salam, salamun ala Ibrahim. Di ayat suci Al-Quran jelas diterangkan bahwa tragedi persembahan Nabi Ibrahim dan juga anaknya itu telah terjadi kemudian. Lalu Allah mengatakan apa kepada Nabi Ibrahim dan kepada umat Islam? Kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Itu sudah terjadi. Lalu berlanjut kemudian sejarah kisah yang Allah sampaikan melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyam minal salihin. Baru setelah tragedi terjadi, Allah menggantikan kemudian anak Nabi Ibrahim dengan hewan persembahan yang besar. Kemudian Allah memberitakan informasi tentang kelahiran daripada Nabi Ishak alaihissalam. Itu jelas itu Ibu Wakil Kristen. Apa yang membuat Anda tersinggung kemudian ketika apa yang diterangkan oleh Al-Quran saya itu berkesesuaian dengan kitab Kejadian 21 sampai 23. Apa yang membuat Anda sakit hati? Apa yang membuat roh yang ada dalam diri Anda itu meraung-raung sampai rambut Anda krinyol seperti itu? Apa yang membuat iblis, apa yang membuat rambut dan gigi Anda geriting ketika mendengarkan penjelasan Al-Quran? Aduh, kalau belum dinaik dulu. Atau nggak usah dulu dinaikkan yang lain. Kita terapi dulu setan ini. Setan betina ini harus diterapi dulu. Ya, saya katakan dia ini setan karena dia tidak mewakili Islam. Nah, nggak apa-apa. Jadi, tunggu. Belum. Jadi, makhluk apa yang ada dalam diri Anda yang membuat rambut Anda geriting, gigi Anda krinyol ketika... Nah, sabar. Host bisa nggak diturunkan orang ini dulu? Bisa. Turunin aja, host. Iya. Kan satu aja dulu dihadapi. Setan itu susah loh dihadapi. Setan yang tidak nyata aja sulit, apalagi setan nyata kayak orang ini, gitu loh ya. Jadi saya bertanya kepada saudara, ketika kitab suci saya kemudian menjelaskan tentang yang dipersembahkan lalu diganti oleh hewan itu adalah Nabi Ismail sebelum dilahirkannya kemudian Nabi Ishak. Setan apa yang meraung-raung dalam tubuh Anda sehingga Anda nggak terima keadaan itu? Silakan. Oke. Ya, saya tanggapin. Peringatan pula. Aduh, memang. Turun dulu ya. Saya ganti akun ya.
Nanti Ya. dinaikin. Ya, naikkan semua dedongkot-dedongkot iblis yang Anda punya, kita hadapi. Maaf ya teman-teman. Ya, maaf ya teman-teman. Ini kita harus perlihatkan kepada umat Islam yang lain. Siapa si manusia ini sebenarnya, kan gitu ya. Terlepas dia orang yang tidak waras, terlepas dia ada gangguan jiwa, yang pasti dia selalu menyerang Islam dan berkongkol dengan iblis yang ada di luar sana. Jadi kita harus terapi dia. Dia mau terima, dia mau histeris, atau orang lain mau jengkel dengan keadaan itu, ya ini harus, karena dia ini batu sandungan, itu loh teman-teman. Ya silakan dinaikkan lagi. Boleh kenalan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya silakan. Horas. Bang Juma, Iya. Horas, Iya, Bang Tuan Raja. Horas. Insya Allah ini baru pertama kali ya ngomong sama Bang Juma. Udah sering ini, udah lama ngikutin Bang Juma juga ini. Iya, Masya Allah. Silakan Bang. Kalau saya lihat sekarang, otot-otot sekarang Bang Juma enggak mengandalkan ilmu dan kepintaran sekarang, penghujatan sekarang yang ada aku lihat. Iya, itulah yang ada Bang. Nah, jadi ya kalau ada yang mengatakan Islam itu Kristen itu lebih duluan daripada Islam. Sebenarnya kalau pandangan saya enggak, ajaran Islam itu lebih duluan daripada ajaran yang lain. Hanya untuk pemanfaatannya, untuk menyatakannya di ayat terakhir, al-yauma akmaltum lakum dinakum wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan. Arti menyempurnakan itu sebelumnya ajaran Islam itu memang sudah ada. Tapi Kristen ngotot orang itu yang lebih duluan. Sebenarnya contohnya ajaran untuk berkurban. Sebelum Nabi Muhammad itu sudah diajarkan Nabi Ibrahim. Ajaran itu untuk beribadah haji itu sa'i setelah dilakukan itu Bunda Maria sebelum Nabi Muhammad diutus Allah turun ke bumi. Tapi orang Kristen, iya Bang. Iya. Al-Afu ya, boleh minta izin ya Bang ya, nanti boleh dilanjutkan dengan Guru Juma. Kalau bisa. Biar Bang Juma luruskan dulu, teruskan boleh, dulu. Boleh lanjut Bang. Silakan Abang dah. Iya, silakan. Apa yang membuat Anda kemudian merasa risih ya? Roh dalam tubuh Anda itu meraung-raung di dalam ketika menurut kitab suci saya bahwa Nabi Ishak itu dilahirkan, diciptakan oleh Allah setelah tragedi persembahan itu. Silakan. Oke. Pertanyaan saya adalah ketika di dalam Al-Quran tidak tertulis Ismail dengan Ishak. Ya. Tapi kamu tiba-tiba kok mencomot-comot ayat orang lain di Ishak gitu loh. Kan di dalam Al-Quran, Quran surat berapa mengatakan bahwa Ismail lah yang host. Ya. Bagi saya moderator deh host. Ini hostnya kenapa ya? Kok dinaikkan terus ya? Atau saya turun aja kali ya? Tidak menghargai kali, kan udah dibilang satu orang aja dulu. Moderator. Ya, biar kita enak. Moderator yang kelakuan ini ku tengok ini. Moderatornya dicabut aja Bang. Kalau enggak ini. Cabutin dulu ya. Iya. Ya, cabut aja Bang itu. Kayaknya dia sengaja untuk mengacaukan. Siapa sih moderatornya? Ini saya hapus dulu. Lanjutkan. Ini iblis betina yang mau di moderatornya Bang Zira. Ganti Bang Kirosmoto. Sebentar. Nih iblis betina lagi bicara nih. Iya Bang, setuju Bang. Moderatornya dia apa aja Bang, diganti aja Bang. Aku aja turun naik dari tadi. Luar biasa ini mengaku iblis betina pula itu kau ini. Aduh. Saya nggak apa-apa. Biar ini ngomong dulu. Kalian senang nanti kalau aku bilang aku Bloskan ke penjara ini baru menjerit-jerit ini ku tengok ini. Aduh. Host. Iya. Boleh disambung nggak host? Saya termasuk orang yang menasihatimu sekarang kau jadi iblis. Ya. Masih ingat kau waktu itu? Biar kasih. Ya silakan host ngomong dulu baru nanti kata silakan saya ngomong host. Ternyata jadi kafir kau tengok. Host, diam dulu lah host, diam dulu host. Biar dulu. Ya, silakan ya. Bang Kio itu sudah jadi moderator, Bang Juma jadi moderator juga. Masya Allah, tabarakallah. Ya udah lanjut begini lanjut. Oke, thank you Kios. Oke begini. Ketika
ketika kamu mengatakan kamu orang Islam dan kamu berpegang apa sih yang Rasulullah katakan, berpegang Al-Quran, Sunnah atau hadis aku, kok tiba-tiba kamu itu sibuk dengan Bible orang? Siapa ya yang nyuruh kamu itu ngorek-ngorek Bible orang? Di dalam Al-Quran itu tertulis banyak beberapa lembar, beberapa ayat yang mengatakan Muhammad, kamu diperintahkan untuk berdakwah gitu. Hanya untuk tugasmu hanya yang memberitahu, nggak ada disuruh, Muhammad kau carilah kesalahan di dalam kitab suci orang lain. Nggak pernah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ya mengatakan kamu carilah kesalahan di kitab Weda, kitab orang lain gitulah, kitab Bible orang. Nggak pernah ada. Yang saya tahu di dalam Al-Quran di beberapa ayat mengatakan bahwa disuruh adalah berdakwah dengan Al-Quran dia, bukan dengan kitab suci orang lain. Jadi ketika saya tanya, di dalam Al-Quran siapa sih yang dikorbankan? Kamu nggak bisa jawab. Di mana? Tertulis di mana? Sebentar. Sebentar. Tertulis di mana? Quran surat berapa? Ayat berapa? Nanti saya cek. Silakan. Saya mute. Ya. Jadi gini, Yuni wakil Kristen. Jadi gini, tadi saya itu sudah menjelaskan ke kamu. Tapi sayangnya gigimu lebih besar dari otakmu. Makanya kamu nggak bisa paham. Saya kan sudah menerangkan. Allah menjelaskan kemudian bahwasanya Nabi Ishak itu hadir setelah Nabi Ibrahim melakukan kemudian prosesi persembahan anaknya, barulah Nabi Ishak lahir. Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas salihin. Setelah tragedi persembahan, Allah menggantikan kemudian anaknya dengan hewan, maka Allah memberitakan kabar gembira tentang lahirnya Nabi Ishak. Nah, sekarang otak yang bekerja sebelum Ishak lahir, anak yang mendampingi Nabi Ismail itu siapa? Gitu loh. Makanya otak itu dipelihara. Jangan sampai gigi lebih besar daripada otak. Otak itu harus ditumbuh kembangkan. Karena Al-Quran mengajarkan umatnya untuk berpikir. Bukan membesarkan gigi. Buka kamera pamer gigi, bukan. Oke, lalu kemudian Anda mengatakan Nabi Muhammad itu Nabi, saya umatnya. Al-Quran menceritakan ya ayyuhal kafirun. Ini ayat mau disampaikan kepada siapa? Kalau bukan kepada orang-orang kafir, katakanlah kepada orang-orang kafir. Itu perintah Quran. Apa lu pikir orang kafir yang dimaksud dalam Al-Quran itu kamu? Atau orang Islam? Perintah untuk menyampaikan kepada orang kafir itu jelas dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Ini perintah Allah untuk menyampaikan kepada orang kafir. Berarti kita diminta oleh Allah untuk berdakwah kepada mereka. Kamu tersinggung dengan itu berarti kamu setan. Ini Al-Quran yang memerintahkan itu. Oke? Lalu kemudian kitab suci saya menjelaskan bahwa mereka, orang-orang zalim ini, itu beriman kepada setan. Maka keturunan saya, keturunan umat Islam, tidak menginginkan kemudian dirasuki, diajarin, didoktrin, didogma, mengikuti ajaran setan. Kalau kamu mau, kau aja. Kami umat Islam gak mau. Orang Kristen itu datang ke tengah-tengah kita untuk mengajarkan agama mereka, agar mengajarkan orang-orang Islam masuk ke agama mereka. Agama kami melarang, kami tidak boleh mengikuti setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Kami tidak mau anak keturunan kami mengikuti setan. Dengan kata lain, kami tidak mau anak-anak kami keluar daripada agama Islam. Gak mau ngikut kamu. Maka Al-Quran harus kami sampaikan. Kesalahan-kesalahan yang ada dalam agama mereka yang mereka jual ke kami harus bantah. Paham itu?
Jadi perintah kemudian untuk menyampaikan Islam itu jelas. Perintah untuk menyampaikan kebenaran itu jelas. Jadi ketika kami mengajarkan Al-Quran kepada siapapun, itu perintah Allah. Anda ingin membatasi itu. Itulah bukti bahwa Anda itu setan. Islam agama syiar. Kristen agama syiar. Kristen diperintahkan mengajarkan Kristen. Islam diajarkan memerintahkan Islam. Jadi satu agama syiar bertemu dengan agama syiar yang lainnya pasti tabrak-tabrakan. Maka diadakan dialog. Jangan mencuri umat Islam pelan-pelan sembunyi-sembunyi di belakang sana dengan bagi Indomie. Dan satu metode yang mereka lakukan berhasil, memanfaatkan si gigi besar ini sebagai penghalang dakwah Islamisasi. Paham ente? Ngerti? Sampai situ. Maka Oke. Sekarang gini, kita kerucutkan permasalahan. Al-Quran kitab suci saya menjelaskan tragedi persembahan anak oleh Nabi Ibrahim itu terjadi sebelum Nabi Ishak itu dilahirkan. Nah, menurut saudari pula, menurut Anda, Ibrahim mempersembahkan siapa kalau bukan Nabi Ismail? Sedangkan Ishak belum ada pada saat itu. Silakan. Dia aku tambahkan tuh Gurunda, akidahnya boleh diturunin dulu nggak sih? Nggak, udah lanjut aja. Dia tidak punya akidah deh. Oke, sebentar ya. Kamu tadi menyampaikan kepada orang kafir pakai apa? Pertanyaan saya simpel aja untuk kamu, cuma kamu menyampaikan saya sedang bertanya, Yuni, saya sedang bertanya samamu. Kalau kamu merasa dirimu lebih pantas berbicara daripada teman-teman yang lain, kamu udah dikasih panggung. Kamu jangan bertanya sebelum menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, kalau yang dipersembahkan ini menurut Al-Quran bukan Nabi Ismail, sedangkan Nabi Ishak belum lahir, menurut iman kamu itu yang dipersembahkan Nabi Ibrahim sebelum Ishak lahir itu siapa? Jawab. Kok kejang-kejang ya? Bukan kejang. Wahai iblis betina, saya tidak kejang. Saya minta pernyataan darimu sebelum Nabi Ishak itu dilahirkan. Dan kalau kamu tolak itu bukan Nabi Ismail, pertanyaan saya, lalu siapa yang dipersembahkan oleh Nabi Ibrahim padahal Ishak belum ada? Jawab. Oke. Kamu jadi bawa kaki aku, cuma santai. Ya sudah, jawab pertanyaan saya, jawab. Oke. Kan ada beberapa poin yang saya tulis, kamu udah main serbu aja kau. Jawab tuyul. Yang saya tanya, Nabi Ishak itu belum dilahirkan. Tragedi persembahan anak sudah terjadi. Kalau bukan Nabi Ismail, menurut Al-Quran, lalu siapa? Jawab. Wih, level Juma ya serendah bawah kaki saya. Oke, Juma. Kalau cuman sombong itu pekerjaan iblis. Kenapa kau takut kejang-kejang kau? Saya minta jawaban. Iya, saya juga minta jawaban. Di mana tertulis? Ya, lucu. Lucu. Sabar. Saya minta jawaban. Iya, saya juga minta jawaban. Kamu mengatakan di dalam Al-Quran ya sudah terjadinya penyembelihan kurban tersebut baru lahirnya Ishak. Di Quran surat berapa? Saya baca. Oke, dengarkan saya. Saya membacakan ayatnya. Dengar. Saya membacakan. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Itu ayatnya. Itu ayatnya. Ya, itu ayatnya. Kamu nggak tahu? Sama-sama. Kamu nggak tahu? 1000 orang ini nonton, kebodohan kau lah, Juma. Kegeblekan kau. Saya sudah baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Ayat berapa? Quran surat berapa? Kita sama-sama. Saya sudah baca ayatnya. Ya, Quran surat berapa?
Sekarang giliranmu tunjukkan. Tunjukkan kepada saya. Kamu tidak usah membaca nama surah ayat berapa. Cukup kau bacakan ayat suci Al-Qur'annya, saya akan tahu. Itu di surah apa, itu ayat berapa. Silakan. Dari dulu kau tuh memang nggak berubah-ubah, cuma geblak setengah mati. Aku tanya kau Quran surat berapa, ayat berapa, aku bacakan, kita baca sama-sama. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Yang tahu, saya Quran surat berapa? Kenapa kau kejang-kejang cuma? Itu saya sudah membaca ayatnya. Iya, Quran surat berapa? Sekarang tunjukkan kepada saya siapa yang menemani Nabi Ismail sebelum Nabi Ibrahim sebelum Ishak itu ada di bumi. Siapa yang menemani beliau? Jawab. Tanya Quranmu dulu, Juma. Kau nggak percaya dengan Quranmu? Hah? Engkau nggak percaya? Saya sudah bacakan ayat suci Al-Qur'anku. Saya sudah bacakan Al-Qur'anku. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Itu setelah tragedi persembahan baru Allah terangkan tentang ini. Aku baca. Quran surat berapa? Gak perlu Anda membacanya. Saya yang diperintahkan untuk membaca. Ngomong doang. Kamu meminta saya membacakan. Udah aku bacakan. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Innahu min ibadinal mu'minin. Kadzalika nujzil muhsinin. Salamun ala Ibrahim. Udah aku bacakan ayatnya. Nggak ada. Kau memang membawa kedustaan dengan bawa Islam. Memang neraka Bukti bahwa Al-Quran menjelaskan Nabi Ishak itu lahir setelah tragedi persembahan Nabi Ibrahim anaknya kepada Allah. Baru baca ya, katanya kalau orang yang menyesatkan. Sekarang silakan kamu wahai iblis betina, terangkan ke saya siapa yang menemani Nabi Ismail sebelum Nabi Ishak itu ada di bumi. Silakan. Memang nangis. Bisa baca. Dia nggak bisa berdiri. Nangis. Kau jangan ngaku-ngaku. Nangis. Kau tuh sudah muda. Nangis. Sehari semalam 5 kali. Manusia gigi yang lebar giginya seperti sekopang. Nangis. Kau tiap hari membawa nangis. Bawa nama Islam. Kau tiap hari nangis. Orang-orang geblek-geblek. Saatnya kita buat anak ini, anak cetan ini menangis. Kalian tuh udah disesatkan dengan Juma. Menangis. Ayo. Siapa yang menemani Nabi Ibrahim sebelum Isa lahir? Jawab. Kau mana di dalam Quran mana ada tertulis bahwa peristiwa sesudah korban itu baru lahir Ishak? Kau nggak bisa dari tadi nggak bisa jawab kau. Saya sudah baca dalilnya. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Jelas ayatnya. Kamu minta ayat kan? Aku sudah bacakan. Kenapa Anda tidak paham? Karena ente sejatinya bukan pengikut Nabi Muhammad. Makanya kamu nggak tahu. Dia semoto kau tak malu punya teman kayak begini. Aku udah mau teman kayak begini. Ketika kemudian kau masih mengaku dia teman kamu. Ketika kemudian Allah mengatakan wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ingin memberitahukan kepada orang-orang yang geblek-geblek yang selalu mengiyakan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata. Lalu wa fadainahu bizibhin azim. Dan aku tebus anak itu dengan seekor sembelih yang besar. Berarti tragedi sudah terjadi kan? Allah kemudian menebus anak itu
dengan seekor sembelihan yang besar. Itu sudah terjadi. Lalu ayat selanjutnya mengatakan apa? Wa basyarnahu bi Ishaq. Ya, maka lahirlah Ishak itu ya. Iya. Mana Quran surah berapa? Quran surah berapa? Punya Islam, munafik itu asofak. Mengaku-ngaku, paham? Mengaku-ngaku. Iya. Ngaku-ngaku Bang Suma ada di telapak kakinya. Dibacakan ayat Al-Quran masih bingung. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas shalihin. Tiap hari kau bawa kedustaan aja kau Jumat. Tiap hari kau bawa kedustaan, bawa Islam. Woi, ini lampir munafik. Ya, jadi bubur kan? Jadi bubur kan kau? Jadi bubur kan? Tidak takut neraka, yang penting kau banyak duit, nggak mau yang punya ada hobbit itu. Kau pikir kau bisa? Makanya otak itu harus lebih besar dari gigi. Kasih nama bini kau bisa menghapus semua. Makanya otak itu harus lebih besar dari gigi, Yuni. Saya lihat gigimu lebih besar dari otakmu. Pikir dengan donasi orang. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas shalihin. Jadi kemudian Nabi Ibrahim ini, kata Allah, Allah menebus anaknya Nabi Ibrahim dengan menggunakan sembelihan yang besar berupa hewan ternak. Setelah terjadi tragedi itu, barulah Nabi Ishak itu lahir. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda membantah itu Nabi Ismail, tolong tunjukkan siapa yang menemani Nabi Ibrahim sebelum Ishak lahir. Jawab. Aku di Quran surat. Aku di Quran tidak melihat ada surat itu. Tunjukkan nama suratnya dan juga ayatnya. Suma, tunjukkan. Jangan kau pakai babi bibel. Kamu itu tidak mengerti agama orang. Kamu harus menjelaskan lewat Al-Quran, Suma. Mana dituliskan di situ ayatnya surat berapa? Gigi. Udah ku jawab. Nabi Ishak itu lahir setelah tragedi persembahan besar diberikan oleh Allah kepada Nabi Ismail, pada Nabi Ibrahim. Tadi sudah kubacakan. Aku cek. Katanya ilmunya lebih tinggi dari Bang Suma. Baru masih nangis. Al-Quran sudah berapa? Ayat berapa? Al-Quran sudah berapa? Ayat berapa? Katanya ilmunya lebih tinggi dari Bang Suma. Baru dibacakan ayatnya masih teriak. Al-Quran surah berapa? Ayat berapa? Surah berapa? Para kali lah si Gigi ini. Gigi lebih besar dari otak yang kayak begini. Sudah ditunjukkan, sudah dibacakan. Allah kemudian mengganti anak Nabi Ibrahim dengan sembelihan yang besar. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, kata Allah. Lalu kemudian sebelumnya Allah mengatakan apa? Wa fadainahu bizibahin azim. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Tragedi sudah terjadi. Lalu Allah mengatakan apa? Wa basyarnahu bi Ishaq. Lalu kami berikan kabar gembira tentang lahirnya Ishak. Nah, itu terjadi setelah tragedi penggantian kurban dengan sembelihan besar. Berarti yang menemani Nabi Ibrahim sebelum Ishak lahir itu adalah anaknya Nabi Ismail. Kita cek dulu. Apa ayat silakan. Surah apa? Ayat berapa? Masih di situ juga kamu, Gigi. Orang sudah di langit bahas Al-Quran, kamu masih nanya surat apa? Ayat berapa? Surat apa? Ayat berapa? Surat apa? Ayat berapa? Makanya otak harus lebih besar daripada gigi, Yuni.
Yuni, jangan cuman kau kejar-kejar game. Kau belajarlah tentang Islam itu, Yuni. Kalau kau itu suka dengan Islam, suka dengan kitabnya umat Islam, kau pelajari. Jangan kau cuman bisa framing. Surat berapa? Surat apa? Ayat berapa? Surat apa? Ayat berapa? Banyak kau ini. Gigi. Dia baca pelebotan kalau baca Al-Quran. Gigi. Kita sudah berdusta ya di atas Al-Quran ya teman-teman, kita sudah tengoklah si setan iblis ini. Saya dikatakan berdusta lagi. Saya dikatakan berdusta. Kubacakan ayatnya lengkap berulang, dibilang berdusta. Kau memang berdusta. Kau berdusta di atas Al-Quran, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut ke depan. Lanjut ke depan. Kamu mau kemana, Nyonya Gigi? Kamu nggak bisa menunjukkan apa yang kamu katakan. Nyonya Gigi, kamu mau kemana? Sekarang pertanyaan ada nggak kamu sentuh ketika saya tanya? Sebelum sebelum Ishak itu dilahirkan, yang menemani Nabi Ibrahim itu siapa? Mana jawabanmu? Pertanyaan saya belum kamu jawab. Dan itu kamu saya sudah jawab. Sudah berulang kali kubacakan. Al-Quran surah apa, ayat berapa? Katanya ilmumu lebih tinggi dari saya, Yuni. Aku lebih tinggi dari kau, tapi kau itu ya kalau begitu berarti yang saya bacakan tadi ini kamu nggak ngerti surah apa? Kamu nggak ngerti? Kedustaan kau tuh mau sampai ke mana? Kau bilang dirimu lebih tinggi ilmunya dari saya. Iya. Ku bacakan sudah ayatnya. Kenapa kau nggak ngerti itu surah apa, ayat berapa? Aku cuma ingin membuktikan kepada orang bahwa kau itu pendusta. Loh, harusnya kalau ilmumu itu lebih tinggi, begitu saya membaca ayatnya, kamu sudah tahu itu surah apa, ayat berapa, Kuclo. Tertulis seperti itu yang kamu katakan, bahwa sesudah penyembelihan kurban baru Ishak lahir. Kubacakan ulang lagi ya. Kubacakan lagi ya supaya otakmu itu berfungsi ya. Enggak, kau memang Wa fadainahu bisibahin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami tebus. Nah, setelah ditebus, kata Allah, barulah Allah memberikan kabar gembira. Makanya ada huruf waw di situ. Kata kemudian, kata yang terjadi rentetan dari tragedi awal, muncul tragedi kedua. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minal. Nah, pertanyaannya muncul. Kalau Anda menolak Nabi Ismail, pertanyaan saya, sebelum Ishak lahir, siapa yang menemani Nabi Ibrahim? Jawab. Mulai oleng setannya. Apa? Aku mau cek Quran surat berapa yang kamu katakan bahwa setelah Iya, Yuni Sugigi. Udah ku jawab samamu. Yuni Sugigi. Al-Quran surah apa, ayat berapa? Al-Quran surah apa, ayat berapa? Oke ya, berarti Juma itu pendusta ya, dia nggak bisa membuktikan apa yang dia katakan. Kasihan. Kan dia katakan dia selalu berdusta di atas Al-Quran ya. Kasihan Dela. Kasihan nggak apa-apa, nggak ada masalah buat saya. Cuma saya surah apa, ayat berapa? Suma, itu adalah pendusta. Surah apa, ayat berapa? Suma, surat apa, ayat berapa? Katanya ilmunya lebih tinggi. Dibacakan ayatnya masih bingung dia. Iya, gua mau baca Quran surat berapa, kita cek. Tapi udah. Mari setiap saat. Allahu Akbar. Masya Allah. Masih mau cari-cari surah apa, ayat berapa? Orang sudah baca pun. Wa fadainahu bisibhin azim. Itu udah kubacakan ayatnya. Masih bertanya, itu surat apa, ayat berapa? Itu pelajaran anak TK. Kristen baca Quran. Itu pelajaran anak TK. Surah apa, ayat berapa? Wakilan Kristen. Emang Kristen baca Quran? Kristen baca Bible. Yang kamu protes ini kan kitab suciku kan? Aku tanya Quran surah berapa, kita bisa cek sama saya. Ini
sudah kubacakan. Wa fadainahu bisibhin azim. Udah kubacakan. Udah gue bacakan. Aku udah bacakan. Itu aja dari tadi komen ceret tuh. Mati meja. Kan Anda menyanatakan Al-Quran. Nah, saya sudah menjawabkan kepadamu. Kamu aja gigimu terlalu besar dari otakmu, makanya kamu nggak sampai ilmunya. Nggak sampai. Kau kan memang selalu berdusta di atas Al-Quran, Juma. Al-Quran saya sudah baca. Wa fadainahu bisibhin azim. Lalu Tuhan menggantikan anak Ibrahim dengan tebusan seekor sembelihan yang besar. Oke, anaknya siapa namanya? Di situ belum ada Ishak. Di mana? Di situ belum ada Ishak itu di mana? Karena di ayat selanjutnya barulah Allah beritakan kabar baik akan lahir seorang anak bernama Ishak. Ayo. Sedangkan di dalam Al-Quran surat berapa? Ayat berapa? Kamu pendusta. Aku udah baca Quran surat itu loh. Apa? Nggak ada di situ. Ishak itu ada kabar baik tuh. Aku udah baca, nggak ada di atasnya bahwa dia itu sudah ada penyembelihan dulu. Kamu memang pendusta kamu. Oke. Memang Anda kamu yakin? pendusta, kamu. Anda yakin? Ya yakin. Quran surat berapa? Saya baca Al-Quran. Ternyata dia cuma menerka-nerka dia. Dia cuma mau. Dia cuma mau ditunjukkan surah apa ayat berapa. Baca. Aduh, pandai-pandaian manusia laknat ini. Pendusta kau cuma pendusta. Udah aku nggak malas bicara dengan Sekarang kamu tunjukkan surah dan ayat yang kamu maksud tadi bahwa tidak ada disebutkan seperti itu. Coba tunjukkan. Surah apa? Ayat berapa? Memang si Juma itu semua pendusta kau Juma. Nangis. Si iblis tidak sanggup kemudian melawan kebenaran. Kau sesatkan. Si iblis tidak mampu mengalahkan kebenaran. Hanya datang nangis di sini. Masya Allah, Masya Allah. Pada sahabat-sahabat semuanya saya minta maaf ya kalau ada adegan yang tidak mengenakan. Orang ini memang harus dipermalukan. Nanti kalau kita nyahut semua dibilang dikeroyok. Jadi cukup satu aja. Nah, di Al-Quran sahabat-sahabat, kenapa disebut Nabi Ismail lebih dulu? Misalnya di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Isqala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi yang Allah terangkan ini kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, baru Ishak. Nah, di dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi, Al-Quran surah As-Saffat, di situ sangat jelas diterangkan Allah lebih dulu menggantikan persembahan yang diminta oleh Allah kepada Nabi Ibrahim berupa anaknya, yaitu anak pertama. Kenapa dikatakan anak pertama? Karena Nabi Ishak belum dilahirkan, belum diciptakan, belum ada di atas muka bumi. Sedangkan di ayat 107 Allah sudah menerangkan wa fadainahu bizibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ini kejadian sudah terjadi kalau kita bandingkan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ada di data 112. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Lalu Allah mengatakan wa barakna alaihi wa ala Ishaqa wa min zurriyyatihima muhsinun wa zalimun lin nafsi mubin. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Nabi Ishak. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Ini Al-Quran yang menjelaskan itu. Jadi final, sebelum Nabi Ishak itu dilahirkan, tragedi penggantian anak dengan menggunakan sembahan besar itu terjadi. Dengan kata lain, meskipun tidak disebutkan nama Nabi Ismail di sana, tapi yang pasti yang ada sebelum Ishak itu adalah Nabi Ismail. Itulah hikmah Al-Quran dijelaskan.
diturunkan secara berangsur, dan itulah nikmat Al-Quran yang diberikan kepada kita, karena Al-Quran mengajarkan kita untuk menggunakan akal. Itu. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf ketika ada kata, ada keadaan yang tidak mengenakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma, tapi tunggu dulu Bang. Iya, Abang, izin. Saya tidak membahas tentang kajian yang disampaikan Bang Zuma. Saya lebih fokus ke menyatakan kepada teman-teman semua kenapa saya dan Bang Zuma keras banget kepada Yuni. Teman-teman benar ya, dia mengatasnamakan dirinya sebagai muslimah. Dia menghalang-halangi kami ketika berkata-kata kepada kaum Kristen menyampaikan Al-Quran. Tadi sudah dibuktikan. Nah, ini saya tunjukkan kepada Bang Zuma dan kawan-kawan moralitas Yuni ya. Saya tunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana Yuni yang mengaku perwakilan Islam itu, tapi akhlaknya seperti ini. Coba dengarkan sebentar. Assalamualaikum Ripa, apa kabar? Sih katanya di Viti-Viti ada suami lu lagi curhat ya. Emang itu benar suami lu? Kok disia-siain sih ganteng gitu? Ya udah kalau lu gak mau kasih ke gua aja deh, lumayan. Nah, jadi si pencari burung ini adalah wanita yang bukan hanya pansos dengan menjual agama, tapi dia juga mencari burung untuk menyerang saudari muslimnya sendiri kalau dia muslimah ya. Nah, kejinya lagi, wanita ini yang menyebarkan fitnah terhadap saya di roomnya Bom-Bom yang notabene pembenci kita, mengatakan saya hamil tanpa suami. Astagfirullah. Jadi demi Allah, ketika Yuni menelpon saya, demi Allah, ini disaksikan oleh banyak orang pada waktu itu, saya sedang datang bulan. Sampai-sampai Bang Zuma, mohon maaf saya agak sedikit keluar dari ini ya, bahasa ini kenyataan yang teman-teman harus tahu kenapa saya dan Bang Zuma itu keras. Pada waktu Yuni video call saya, dia katanya kau hamil ya, anak tanpa suami. Itu pertama. Lalu tiba-tiba saya katakan, saya lagi datang bulan, ada mama saya di samping. Mama saya ngamuk, marah kan. Lalu dia bilang, katanya iya kau hamil tanpa suami katanya. Saya buka pembalut saya letakkan di video call dia. Bayangkan betapa saya geram dengan wanita iblis ini. Dia bukan hanya menyerang personal Bang Zuma, personal saya dan yang lain, tapi dia mengatasnamakan dirinya Islam. Tapi apa yang teman-teman lihat tadi? Bom-Bom calon suaminya ngirim bunga. Penghujat Nabi kita membela wanita lampir ini gitu loh. Ini Bang Zuma, itu saya naik ke atas itu menunjukkan kepada ikhwah semua bahwa wanita ini wajib dipermalukan, wajib diberitahukan aibnya. Kenapa? Karena dia mewakili Islam tapi menyerang personal saudara dan saudari muslimnya. Kecuali dia adalah orang yang memang salah kemudian bertaubat, dia tidak mengganggu perjalanan kita. Saya tegaskan ya, Yuni ini lebih keji daripada Kristen. Nah, itu dari saya. Silakan yang lain. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Iya Ustadz Arif, Ustadz Juma. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Masya Allah dari tadi saya gemeteran ini badan. Ya Allah ketika Islam dihujat sedemikian rupa. Pengen rasanya ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya nggak bisa berbuat apa-apa Ustadz Juma. Ketika Islam diperlakukan sedemikian rupa, ya Allah. Mohon maaf, mungkin hanya bisa mendoakan ustadz-ustadz yang di atas semuanya agar selalu diberi kesehatan. Amin. Dan tetap berjuang di jalan Allah. Ustaz. Amin. Ya Allah. Iya, mohon maaf. Sabar dah, tidak sabar. Iya Ustaz ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa ada manusia laknatullah seperti itu? Sebenarnya tujuan utamanya itu apa gitu? Kenapa dia mengaku Islam? Kenapa dia mengaku muslimah? Kalau perbuatannya seperti itu, begitu. Kenapa tidak terus terang saja bahwa dia bukan agama Islam? Karena Islam tidak seperti itu. Allahumma astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya. Uni, apa kabarnya Uni?
Alhamdulillah Bu Ida. Iya, lama ya udah nggak pesen rendang ini. Insya Allah. Ya Allah, Masya Allah. Ya, Iya, iya. Ya Ibu Ida, mungkin dari saya, mungkin kami terlihat keras Bu Ida. Saya, Bang Zuma, Kores, dan Iya, nggak teman-teman apa-apa. Memang apologet harus kami seperti keras. itu, Uni. Memang harus seperti Ya. itu, memang. Kami keras kepada orang yang berhak dikerasi. Kenapa? Karena mereka bicara di publik, maka harus dibuka mereka itu di hadapan publik. Bukan berarti Bunda, setiap kami ini adalah orang yang tidak berdosa. Tapi ketika dia menyebarkan sesuatu yang tidak benar di hadapan publik, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kami keras, Bang Zuma keras. Saya keras kepada Yuni. Dulu saya tidak mau menanggapi wanita iblis ini. Tapi semakin lama saya lihat wanita ini semakin jadi. Bahkan dia bersekongkol dengan Kristen, duduk di komal Kristen. Dia tertawa kegirangan bersama para pemakan babi yang menghina Nabi kita. Iya, sering kami. Saya saksikan itu, betina itu. Makanya saya keras. Kenapa? Selagi wanita ini masih berbicara tentang agama di hadapan publik, bersekongkol dengan Kristen, saya akan tetap memerangi argumentasinya. Betul, Itu saya. betul, Uni. Harus, itu harus, Masya Allah. Karena memang dibutuhkan orang-orang yang berani dan apa ya, karena menghadapi, kata Ustaz Juma tadi, menghadapi iblis seperti itu ya memang harus keras begitu kan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sudah dari lama kan itu, ini ya menghujat Islam itu seperti itu gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya, ya mudah-mudahan diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran terutama, dan tidak terpancing untuk ikut apa namanya seperti Ibu Yuni, cara menyampaikan apa namanya kata yang mengaku agama Islam seperti itu. Ya, Bang Zuma itu orang paling lembut, Bang. Saya kenal saya, tapi beliau keras. Kenapa? Karena keras dengan wanita iblis seperti itu memang hal yang biasa. Gitu. Beliau ini Bang Zuma itu termasuk orang yang ini dengan siapa perempuan. yang dihadapi seperti itu. Tapi wanita iblis ini keterlaluan gitulah. Dia melangkahi Al-Qur'an. Dia menghalang-halangi pemahaman para ulama yang jumhur. Jumhur ulama kita mengakui bahwa Ismail yang dikurbankan. Siapa ini betina gitu loh. Iya betul. Apalagi sampai menghinakan Ustaz Juma seperti itu kan rasanya Allahu Akbar. Insya Allah, mohon maaf saya agak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun semuanya. Bang Juma minta izin, saya pakai sebutan YouTube Bang Juma. Salam satu Tuhan. Saya dari Jakarta Bang Juma. Terima kasih Bang Hos sudah mau dinaikkan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Juma. Iya Bang, silakan Bang, silakan. Mohon maaf ya Bang Juma, saya pakai nama SST. Salam satu Tuhan. Saya punya APK di Bigo Live Streaming. Saya pakai, mohon maaf. Tadi ya, kupikir ini Bang, STT tadi saya pikir SST itu sarjana suka tipu. Oh enggak Bang, saya ngagumin Bang Juma, ngepen aja yang ngepen. Saya baru di TikTok, saya lama di APK Bigo Live Streaming Bang. Saya pakai, saya ambil foto ini, saya desain dari VT-nya YouTube-nya Bang Juma. Mohon maaf, 1000 maaf, saya dari Jakarta Bang Juma, dari Tanjung Priuk. Masya Allah, iya Bang, iya Bang. Salam tadi kenal ya Bang Juma. Benar tadi, kupikir kan, ikonnya tebal, harusnya kan STT kan. Ini kok SST ya, sarjana tipu-tipu apa ini? Salam satu Tuhan. Saya ingat STT apa Bang? Kalau STT apa? STT apa? Salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan Bang. Iya, Masya Allah. Karena itu ucapan Bang Juma begitu di videonya. Salam satu Tuhan. Gitu. Iya. Saya screenshot, saya bikin. Jadi saya insya Allah membuat manajemen dan family di Bigo Live Streaming dengan nama STT, Salam Satu Tuhan. Masya Allah. Siap Bang. Saya di Bigo Live Streaming Bang. Iya. Izin ya Bang ya, saya bukan silakan. kurang ajar atau apa. Mungkin nanti saya di Bigo akan seperti itu Bang. Di Bigo Live Streaming akan seperti itu. Nggak apa-apa. Ya. Makasih Bang ya saya untuk Bang Hos. Siap. Iya, silakan. Ya begitu aja Bang Juma untuk Uni Ripa dan siapa yang di sini, salam kenal, salam santun. Saya dari Priuk, Tanjung Priuk, Jakarta Bang. Dekat Kampung Bone. Masya Allah. Ya lanjut. Ya itu aja Bang, semangat selalu buat semua pemimpin atau
pengurus API se-Indonesia semangat selalu untuk menjaga ketebanan iman umat-umat Muslim seluruh. Ya gitu aja Bang Juma, saya minta izin. Nanti saya takut disalahkan. Salam santun ya Bang Juma, salam kenal selalu. Iya, sama-sama. Ya makasih Bang O, saya izin turun ya. Saya itu ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya mujib as-sa'ilin. Ya, sedikit Bang Sera, mungkin sebelum turun saya mau ini ke Bang Zuma dulu mungkin. Saya pernah dulu menyampaikan salam dari istrinya Bapak Wakil, Ketua Mahkamah Agung non Yudisial, kebetulan waktu itu di samping saya, menyampaikan kekaguman kepada Ustaz Juma, sehingga saya waktu itu beliau titip salam gitu buat Bang Zuma. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik, Ibu. Yes, ya, insya Allah. Saya sering ke MMCI juga gitu. Ada itu yang ya, kalau beberapa kali gitu ke MMCI juga gitu. Saya yang di pengadilan itu, Ustaz. Oh iya, iya. Ingat mungkin saja. Iya, iya. Iya, Ibu. Jadi Makasih ya. Ukti Ida ini Gurunda merupakan salah satu unsur dari Kementerian Agama. Itu Bang Zuma. Iya, Masya Allah. Masya Allah, salam kenal Bunda. Iya, insya Allah. Ini Ustadz Arif ini guru ngaji saya. Insya Allah nanti habis Idul Adha Ustadz Arif ya mulai aktif lagi. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Saya buka komat nanti ya setiap habis maghrib karena kemarin itu puasa-puasa memang saya liburkan. Habis Idul Adha ini kita kembali liftkan lagi dari api untuk umat. Itu judul dari ketika saya buka komal, dari api untuk umat, salah satu kajian dakwah yang merupakan tadarusan setiap malam kecuali malam Jumat. Memang saya liburkan karena malam Jumat itu kita kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa malam Jumat itu merupakan inna yaumal jum'ati syahidul ayyam. Malam hari Jumat itu merupakan penghulunya dari hari, maka kemudian kegiatan tadarusan di komal saya itu memang diliburkan untuk kemudian masing-masing individu melaksanakan memperbanyak amalan-amalan di rumahnya masing-masing. Begitu, Ukti Hidayah. Iya, siap Ustaz, insya Allah. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Iya, mungkin begitu saja biar tidak mengganggu yang lainnya. Mungkin ada yang kepingin naik untuk berdiskusi. Monggo silakan Bang Sera, saya diturunkan. Mohon maaf, pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Mutu, ada tamu di bawah Bang Mutu. Ya, ada tamu ya. Kita naikin Ya, tamunya. Pak James Uni. Pak James. Di siapa? Halo, selamat siang Pak James. Silahkan sampaikan apakah pernyataan atau pertanyaan mumpung ada Bang Zuma di sini. Silakan Pak James. Muslim atau non Muslim dulu Pak James? Alhamdulillah saya Muslim. Mungkin buat teman-teman yang ada musik di belakangnya di mute saja dulu karena Bang Zuma dan saya dan teman-teman Muslim melive-kan ini di YouTube biar tidak ada gangguan ya, karena kalau ada musik nanti kena copyright YouTube kawan-kawan kita. Yang ada musik di mute dulu aja. Di mana ini ada musik? Zuma. Abang malah. Saya ya. Coba. Ada yang kawinan. Oh enggak. Bukan. Siapa ini? Bang Sultan Hadi. Mungkin tempat Anda itu, saya mute dulu ya. Oh iya, Bang Sultan Hadi jangan dibuka mic-nya ya, karena ada organ tunggal di tempat Anda. Khawatirnya kita nanti teman-teman yang live-kan di YouTube ini kena copyright nanti ya. Kalau ada yang disampaikan silakan. Oke Bang James, ada yang disampaikan kepada Bang Zuma silakan. Bang James silakan.
Oke, buat teman-teman Kristiani, silakan dibantah argumentasinya Bang Zuma. Silakan naik ke atas. Kalian bertanya saja seumur hidup juga nggak apa-apa, ya. Kalau kalian ingin menyatakan, silahkan dengan catatan bawalah data. Oke, sudah hadir bersama kita Evan Netral. Evan, selamat siang. Muslim atau non Muslim? Muslim bang, Muslim mbak. Oh ya, silakan sampaikan. Enggak, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum Bang Juma, izin mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau pertanyaan saya sedikit salah atau gimana. Cuman saya baru tahu tadi jam 8 pagi di itu pertanyaannya, kenapa Kristen sama Yahudi yang menanggung dosa orang Muslim, bang? Katanya emang ada di Al-Quran, bang. Nasrani dan Yahudi. Hadis itu hadis bukan? Hadis yang menanggung dosa orang Muslim. Iya bang, itu bang hadis tentang Nasrani dan Yahudi menggantikan. Silakan Banda. Iya baik. Jadi sebenarnya gini. Di Al-Quran itu ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Semua dosa itu diampuni oleh Allah, kecuali dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang dah. Ya, kecuali dosa menyembah selain daripada Allah. Itu yang diterangkan kemudian. Nah, sedangkan di Islam, ketika umat Islam itu diampuni, umat Islam itu kemudian mati, meninggal dunia, membawa dosa, dan dosanya itu bukan karena syirik atau menduakan Allah, maka dijamin surga oleh Allah. Yang penting orang itu beramal soleh dan juga kemudian beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Ada orang melakukan kesalahan, melakukan dosa yang tidak disengaja, yang tidak disadari misalnya. Lalu kemudian terhadap perbuatan dosa itu, umat Islam ini atau oknum ini tidak memohon pertobatan, meninggal, maka itu masih dihitung dosa. Nah, dosa yang dimaksud di sini itu yang diampuni oleh Allah. Apakah itu ditebuskan kepada orang Yahudi dan Nasrani? Tidak, sama sekali tidak. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sekarang coba kita tanya jawab singkat. Menurut saudara saya, orang yang Yahudi dan Nasrani atau Kristen atau di luar Islam yang mati dalam kekufuran mereka, menurut saudara itu bisa masuk ke surga atau mereka ini kekal di neraka? Kekal di neraka. Kekal di neraka. Inna syirka la dzulmun adzim. Al-Quran menjelaskan itu. Nah, sekarang permasalahannya, adakah yang menjamin umat Islam ini adalah manusia yang betul-betul bersih dari dosa? Tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak kan? Tentu kita sebagai umat Islam pernah melakukan kesalahan. Entah itu kita ke masjid, menyimpan alas kaki kita dengan menggeser sendal orang, dengan sengaja kemudian melengsarkan sendal orang pada tempat yang orangnya sudah simpan, karena kita ingin mengamankan sendal kita, sendalnya orang kita geser, kita simpan sendal kita di tempat yang aman. Orangnya keluar kemudian cari sendalnya, dongkol hatinya, itu bisa kategori dosa. Itu kalau orang yang suci bersih hatinya itu tidak akan melakukan itu, tapi itu dikategorikan satu kehilapan, kesalahan. Nah, tadi kemudian ketika orang kafir itu sudah ditentukan masuk ke neraka, lalu kemudian ada umat Islam yang memiliki dosa seperti yang saya gambarkan tadi, maka Allah kemudian menangguhkan, menghapuskan dosa-dosanya dan melimpahkan dosa itu kemudian kepada dia yang memang sudah ahli neraka. Dia sudah ahli neraka, bukan? Maka itu tidak diberikan dosa itu untuk mereka, tidak. Mereka memang sudah ahli neraka. Dengan bahasa sederhana kita mengatakan, ya udah, toh sudah ada yang masuk ke neraka.
dosamu sudah kuampuni. Biarkanlah orang yang di neraka itu menanggung penderitaan yang ada di sana. Kuhapuskan dosamu, kumasukkan engkau di dalam jannah. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taqabun. Wa man yu'min billah wa ya'mal salih yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Jadi orang-orang yang memohon ampun, orang-orang yang kemudian percaya kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, melakukan amalan saleh, lalu kemudian mereka meninggal dunia, maka kalau dia masih membawa dosa, maka dosa itu dihapuskan oleh Allah. Jadi bukan ditebus, tidak. Orang kafir ini memang satu paket dengan neraka. Maksudnya, ya sudah aku hapuskan dosa-dosamu. Biarkanlah orang kafir, orang Yahudi yang menanggung neraka itu. Siapa bilang orang Yahudi yang sudah ditentukan masuk neraka, kemudian diberikan dosa itu kepada mereka? Artinya yang disebut tebusan adalah ketika orang Yahudi atau orang Kristen yang tadinya harusnya masuk ke surga, tapi karena ada dosa kita, dia nanggung dosa kita, akhirnya yang tadinya ke surga lari ke neraka. Itu baru ditanggung atau ditebus dengan menggunakan orang Yahudi atau Kristen. Tapi mereka ini memang penghuni neraka. Sehingga Allah mengatakan, barang siapa yang beriman kepadaku, mengamalkan amalan soleh, dosa-dosanya kuhapuskan. Dosa kita yang sudah dihapuskan oleh Allah ini, ya suka-suka Allah. Dia mau hapuskan dengan metode apa, terserah Allah. Apakah Allah ingin melimpahkan semua itu kepada orang-orang penghuni neraka? Ya silakan aja. Toh mereka di neraka kekal. Itulah keistimewaan kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini kira-kira saudara paham tidak? Paham Bang, paham. Alhamdulillah Ya. Bang, kita sebagai agama Islam Bang, syukur alhamdulillah. Ya gitu. Jadi mereka ini memang sudah paketnya neraka. Iya. Allah seakan-akan mengatakan, ya sudah, dosamu yang kecil itu kuhapuskan karena kamu sudah beriman kepadaku dan kamu sudah mengamalkan amalan soleh. Tapi ini ada dosamu sedikit. Kamu pernah menyakiti hati saudaramu. Kamu pernah membuat orang itu tersinggung. Tapi keapalah, toh sudah ada penghuni neraka yang ada di dalam. Alhamdulillah. Silakan Ya Allah. kamu masuk ke surga. Itu maksudnya. Iya Bang. Jadi siksaannya itu dilipat gandakan kepada orang kafir. Betul sekali. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, itu Evan ada lagi pertanyaan ke Bang Zuma terkait tentang Saya mau sholat zuhur, Dek. Iya. Siap Bang Dah. Bang Zuma mau sholat zuhur. Teman-teman masih ada Ustadz Arif dan Bang Moto ya yang ingin bertanya seputar Islam. Masih ada Bang Mu'alaf Musa, masih ada Bang Kurios Moto, masih ada Ustadz Arif. Bang Zuma silakan mau sampaikan dulu sebelum sholat. Iya, ya, baik. Jadi ini juga pelajaran bagi saya ya, juga teman-teman yang masih belum melakukan pendalaman materi terkait pertanyaan yang tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan begini. Tolong dicatat Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 46. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi siapa yang takut akan Allah, akan saat bertemu dengan Allah, padanya ada 2 surga. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah, Allah berikan kepada mereka itu 2 surga. Itu pertama. Kemudian orang-orang yang tidak takut kepada Allah, Allah mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban di'fan minan nar. Ya, ayatnya setidaknya begitu. Artinya Allah mengatakan begini, datangkanlah ya, ketika kemudian mereka minta untuk dikeluarkan, lalu Allah mengatakan apa? Datangkanlah, ketika mereka orang-orang kafir ini berkata, datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Ya kan? Lalu di sini Allah menimpali pernyataan itu dengan Allah mengatakan masing-masing mereka orang-orang kafir ini
akan mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Nah, betul tuh. Jadi neraka bagi mereka itu dilipat gandakan. Kemudian surga bagi umat Islam juga dilipat gandakan. Apa itu maksudnya? 1 menit. Maksudnya adalah masing-masing kita itu, kalau kita tafsirkan secara global umum, masing-masing kita itu memiliki 2 kesempatan. Kesempatan neraka ada, kesempatan ke surga juga ada. Maka kapling-kapling neraka untuk kita itu ada, kapling-kapling kita untuk surga itu ada. Begitu juga orang kafir. Mereka punya kapling di surga ada, mereka juga punya kapling di neraka ada. Berarti masing-masing kita memiliki 2 kapling, kesempatan kembali ke neraka dan kesempatan kembali ke surga. Allah sudah menyiapkan itu. Ketika kemudian kita tidak ke neraka, berarti ada bagian dari kita itu kosong, tidak memiliki tuan. Maka jatah neraka kita diberikan kepada orang kafir, sehingga Allah mengatakan bahwasanya azaban di'fan minan nar, mereka mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Kenapa? Karena kapling neraka yang sejatinya diisi oleh orang-orang yang lalai dalam Islam ternyata tidak berisi. Maka kemudian neraka itu diberikan kepada mereka yang sudah ada di neraka. Itu satu. Sejatinya mereka kemudian yang mati dalam kekafiran itu punya kapling surga, tapi karena mereka kemudian ini tidak mengisi kapling itu, maka kaplingan surga ini diberikan kepada kita umat Islam. Makanya dikatakan bahwasanya waliman khafa maqama rabbih jannatani, dan bagi siapa yang takut saat akan berhadapan dengan Allah, baginya ada 2 surga. Surga dari mana lagi yang satu ini? Jatah surga yang sejatinya diberikan kepada mereka orang-orang yang mati dalam kafir, tetapi mereka menolaknya. Kita datang mengajarkan tentang kebenaran, kita datang mengajarkan tentang Islam, kita datang mengajarkan tentang keselamatan. Mereka menolak surga itu, maka surga mereka itu diberikan kepada umat Islam. Makanya kita mendapatkan berlipat ganda dari surga yang kita miliki, dan mereka berlipat ganda siksaan neraka yang mereka punya. Sekira begitu saudaraku, terkait dengan hadis itu saya bisa menguraikan sejauh ini bahwasanya orang masuk neraka mendapatkan siksaan berlipat ganda, orang yang masuk surga pun mendapatkan nikmat yang berlipat ganda. Karena jatah yang disediakan oleh Allah dan juga jatah neraka, jatah surga yang disediakan oleh Allah itu tidak ada yang memiliki. Empunya itu lebih memilih neraka, empunya itu lebih memilih tinggalkan jatah surga. Itulah bukti bahwa Allah itu adil. Jatah setiap anak keturunan Adam sudah disiapkan di surga, dan jatahnya juga sudah disiapkan di neraka. Wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran sudah saya torehkan kata Allah. Barang siapa yang ingin mengisi jatahnya di neraka silakan, barang siapa ingin mengisi jatahnya di surga silakan. Berarti jatah-jatah yang untuk surga ini sudah tidak ada yang empunya, itu diberikan kepada umat Islam. Jatah-jatah neraka yang tidak diisi oleh orang Islam, itu diberikan kepada orang kafir. Demikian, saya kira demikian sahabat sekalian. Karena di sini sudah waktu zuhur, mudah-mudahan kita diberikan hikmat istiqamah, sehingga kita mendapatkan jannah yang berlipat ganda. Demikian. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah. Luar biasa. Very clear ya apa yang disampaikan Bang Zuma, itu ilmu buat saya karena beliau adalah guru dan abang saya. Oke Evan, ada lagi mungkin Evan yang mau disampaikan atau Ustadz Arif mau menambahkan, menguatkan, melengkapi, karena kita saling melengkapi umat Islam. Silakan mungkin Ustadz Arif terkait pertanyaan saudara kita, karena ini juga jadi subhat. Silakan Ustadz Arif. Iya, kayaknya sudah lengkap dari Bang Zuma penjelasannya tadi, sangat detail gitu kan, tentang dosa-dosa itu, kemudian siksaannya itu dilipat gandakan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri, orang-orang yang menutup diri dari kebenaran Allah, itu namanya syirik, orang-orang syirik, orang-orang yang menduakan Allah
seperti itu. Makanya kemudian siksaan dari orang-orang yang kemudian oleh Allah diangkis dari neraka ke surga kemudian dilimpahkan kepada orang-orang syirik ini, baik itu Kristen